Oke, salam olahraga. Ya, jumpa lagi dengan saya Arie Sudarsono dan seperti biasa, saya tidak pernah sendiri. Selalu ada seseorang yang mendampingi saya. Kali ini kembali, my special son, Paul Palele. Paul yang Palele. Apa tuh arti? Semau gua. Salam olahraga, Bung. Salam olahraga. Om, sehat Om? Selalu. Gua lagi flu nih. Terus nggak main basket dong? Udah seminggu nggak main basket. Aduh, berat ya? Lebih berat flu-nya atau lebih berat nggak main basket? Lebih berat nggak main basketnya gua. Pasti. Iya kan? Enak lagi recover dikit, istirahat. Ya emang kayaknya Tuhan kasih warning ke gua, lu mesti istirahat. Nah, gitu. Kalau nggak dikasih flu batuk pilek, gua nggak istirahat tuh bisa. Minggu depan udah langsung fully charge kayak HP kalau pagi-pagi tuh. Langsung benar. pagi seger full, digocek-gocek tuh semuanya bocah-bocah ya kan di lapangan. Bocahnya siapa? Ya biasalah yang undang-undang Bung Ari main basket. Manggilnya udah bukan Bung Ari lagi ya? Manggilnya Om. Aduh. Om Ari. Bentar lagi Opa dipanggil. Aduh, jangan sampai. Tapi nggak apa-apa juga. Gue bilang sama mereka, lo lari aja kalah sama Opa. Gue bilang. Ya kan, loncat lo kalah tinggi sama Opa. Udah nggak bener nih anak-anak. Ya kan? Ya udah. Terus selain itu tapi oke-oke aja ya sejak episode terakhir ini. Setelah episode minggu lalu, ini adalah apa ya? Milestone pertama deh. Ini adalah episode ke-10. Ke-10. Dan kayaknya perjalanannya Ini harusnya jadi episode pamungkas sebenarnya nih. Jadi buat kita ke depan lebih hebat lagi gitu loh. selalu dong. Iya kan, Setiap harus minggu gitu juga kan. gitu. Iya. Jadi kan menurut bos nih kan kita Bos lagi. bos 2 minggu mau break dulu untuk puasa awal nih. Habis itu kita mulai lagi kan di season kedua gitu kan. Soalnya pasti lemes kan. Kalau minggu pertama Minggu puasa pertama terus lemes. kan. Aduh sore ini lagi. Dan Seret. ya Aus. apa namanya kesempatan untuk mencuci segalanya kan, ya kan? Amin. Supaya lebih fokus gitu. Benar. Kan? Nah, kira-kira gitu lah bos. Jadi untuk episode ke-10 ini, justru kan ini milestone episode. Jadi harus tamu-tamu kita harus yang istimewa juga. Gua dengar tamunya luar biasa ini hari. Apalagi ya yang pertama ini udah kenal Om Ari kayaknya lama juga ya. Enggak, gua begitu baca namanya, aduh, gua bilang ini si bos gua. Bos juga. Ini kan program kita kan Salam Olahraga. Ini yang punya Salam Olahraga Yang sebenarnya. diciptakannya di saat itu kan. Saat itu. Nah, benar. Ini jagoannya Salam Olahraga ya si bos ini. Oh jadi setiap kali Om Ari sebut salam olahraga itu royaltinya ke tamu kita yang berikutnya ini. Harus bayar royalti dong. Setiap kali loh. Dulu kita nggak mikir royalty sih. Iya, enggak di trademark juga lah ya. Udah jadi ciri khas. Coba ini yang punya ini. Oke. Yang punya. Keren. Terus ada satu lagi siapa tamunya? Nah ini ada hubungan sama sebenarnya kita mengundang dia karena dia adalah seorang jurnalis yang udah punya banyak pengalaman ngeliput turnamen internasional di olahraga ini yang kita baru aja sebenarnya kita bukan mengulang topik olahraga itu tapi karena setelah kita rekam episode bulu tangkis beberapa episode yang lalu ada kayak inilah jadi banyak jadi pembahasan di dunia olahraga ini karena ada sebuah kejadian di mana tim Indonesia tidak bisa bertanding lagi di All England kan kita ngomongin bulu tangkis kan. Kita ngomongin bulu tangkis. Iya yang episode bulu tangkis itu. Nah setelah beberapa hari setelah episode itu kejadiannya. Kejadian kan. Nah, jadi kita mau sedikit recap lah situasinya sekarang seperti apa, terus kita update ke depannya seperti apa. Jadi kita langsung aja. Wah seru. Langsung aja kita ngobrol. Tapi kita jangan lupa nih. Karena dengan tamu yang satu ini, si bos ini, ini kita juga bisa tanya perkembangan terakhir mengenai Pekan Olahraga Nasional Itu di dia. Papua. Itu juga, wah, PON ya. keren juga. Jadi Dengar-dengar anaknya Om Ari dulu hampir nyaris masuk PON. dia pon mana ya dia? Dia pon ini kali apa? Cabang olahraganya yang gue bingung dulu kalau dia ikut pon. Oh, oke. Nah, ya kan? Karena waktu itu dia belum main tinju. Main basketnya Basket. juga main basketnya juga tanggung-tanggung nih. Agak gemes gue, lu serius nggak sih? Gitu kan. Biasa kan babi kan suka gitu kan. Keras nggak dulu? Hah? Maksain kayak latihan dong. Keras sih nggak cuma agak maksa aja. Maksain.
sampai dia benci bener sama Pantesan gua. sekarang boxing. Dulu paksain basket mulu. Capek. Oke? Ya. Kita langsung ke tamu-tamu kita nih ya, Paul ya. Let's go. Ya kan? Kita nengok sebelah kiri nih. Siapa yang udah datang? Hits! Waduh, salam olahraga. Salam olahraga. Ada Mbak Linda Wahyudi. Wah, ini yang punya salam olahraga nih. Lu tahu semua ini nih. Bosnya salam olahraga yang bener ini. Gua cuman bacot doang. Ini yang bener, ya kan? Nah, satu lagi ya. Tapi itunya apa? Kodenya. Kodenya. Nah, itu Aris Sudarsono. Iya. Oke. Kombinasi Paten ya. itu paten. Hak paten Hak ya. paten. Hak paten. Satu lagi ada, ini jurnalis ya? Jurnalis. Mas Reza Adi Surya. Betul. Ya, katanya sering meliput olahraga, khususnya bulu tangkis ya. Iya betul, bulu tangkis sih sejak 2008 lah kalau bulu tangkis meliputannya sampai sekarang. Gitu ya? Wah, luar biasa. Asian Games sudah, SEA Games SEA sudah, Gitu ya. Piala AFF udah. Banyak. Wah, ini Sering jalan-jalan berarti. ini tamu kita dua-duanya spesial loh nih. Ya kan? Makanya Karena cocok di episode ini. kalau bicara sport event internasional, baik si Mbak maupun si Mas ini, dua-duanya punya catatan nih. Dan nggak cuma sekedar catatan, karena datang kemana-mana gitu loh. Deal sama siapa-siapa pun di internasional event. Jaringnya di mana-mana Aduh, lah. gila ada networknya, aduh. Dan dulu gua kalau ngelihat si Mbak ini agak stres juga. Kenapa? Nggak pernah di kantor, jarang di kantor. Kalau gue mau tangan apa namanya, istilahnya SPJ dulu kalau mau keluar kota tuh, nunggu bosnya nggak nongol-nongol nih. Toto masih di Hong Kong gitu. Wih, Masih di sini, masih di situ, buset kapan pulangnya nih. Nah, ya kan? Bisa nggak kelar SPJ ini. ujungnya duit ya. Oke, Mbak Linda Wahyudi, Mas Reza, peristiwa All England tuh, itu sempat jadi buah bibir kan Betul. di masyarakat ya. Tapi belum ada yang pihak yang membahas secara murni olahraga gitu. Iya. Masih sebatas news aja semua. Setuju. Pemberitaannya diolah dalam news semuanya kan. Saya sih nyebutnya ini berlebihan nggak ya? Mudah-mudahan nggak. Drama bulu tangkis. Saya bilang. Bisa Boleh nggak? Bisa dibilang drama. Boleh ya, drama bulu tangkis. Oke. Nah, Mbak Linda dulu deh. Mbak Linda, Anda kan bukan hanya event bulu tangkis yang Anda geluti dulu. Orang-orang bulu tangkis juga gitu loh. Jadi hidupnya sehari-hari jalannya sama orang-orang bulu tangkis. Gue bilang nih, bos gue lama-lama pindah PBSI nih. Nah, gitu. Tapi emang bener ya, sampai beberapa orang banyak ya nggak tahu kalau saya tuh bukan atlet bulu tangkis. Oh, banyak yang nyangka pemain bulu tangkis juga? Betul. Sampai saya bilang saya nggak pernah main bulu tangkis. Saya main bulu tangkis tuh cuma sebatas Jakarta Barat ya, adu-aduan sekolah dulu. Selebihnya nggak, karena saya terlalu dalam menggeluti bulu tangkis ya, benar sampai ke orang-orangnya. Jadi human interestnya itu sampai saya dicapnya emang pemain bulu tangkis. Orang nggak percaya loh. Saya bilang saya pemain softball. That's it, saya bilang. Saya bukan main bulu Tapi tangkis. itu wajar, kadang orang lihat apa yang mereka melihat terus membuat asumsi sendiri. Kayak kalau gini pembawa acara basket, pasti ada yang mikir kayak yang udah nggak terlalu ngikutin karirnya juga ya, misalnya cuma tahu dari TV gitu. Saya juga sering terjadi kejadian kayak gitu, keluar kota di mana gitu karena siaran basket, disangka ini mantan pemain nih pasti. Iya. Gitu ya. So sering. Ya, nggak salah juga sih orang-orang. Enggak, gue nggak tolak juga. Iya, tanda tangan, foto. Biarin. Ini kan kalau Mbak Linda kan pemain softball nasional, dulunya softball. Nah, kalau Mas Reza apa dulu? Saya tetap dari dulu jurnalis aja sih dari awal. Oh, enggak. Bukan mantan atlet. Oh, Enggak. Catur apa gitu? Enggak. Tapi saya suka main pingpong sebenarnya. Oh, pingpong ya. Iya. Kita balik ke drama bulu tangkis nih, Mbak Linda, Mas Reza. Dalam suasana pandemi COVID kemarin nih, sebetulnya hadirnya Indonesia di All England tuh buat saya mengharapkan satu hiburan gitu. Apalagi kalau Indonesia
Waduh, saya udah nunggu-nunggu nih The Minions nih, terutama kan. Terus pemain tunggal kita nih Putra, gitu. Lalu ganda campurannya gitu. Kayaknya mungkin bisa ngerebut 2 atau 3 lah gitu. Harapan kita begitu, harapan saya apalagi gitu. Seenggaknya ini hiburan di waktu COVID gitu kan. Membuat kita jadi orang Indonesia. Bikin bright Namanya? moment lah sekali-sekali di lagi masa yang lagi Sekali-sekali gelap. Masa yang nggak jelas gini kan. Iya, Iya kan? asli. Pertanyaannya adalah gini. Kita tahu Inggris tuh emang bukan hanya kerajaan ya. Tapi aturan main segalanya di sana tuh emang luar biasa kan. Bukan hanya untuk bulu tangkis ya. Nah, drama bulu tangkis terjadi menimpa pemain-pemain Indonesia. Yang ingin saya tahu pertama, secara basic aja, ada nggak kekecewaan dari Mbak Linda atau Mas Reza? Ya pasti ada sih. Kalau saya ada kecewa ya sebentar gitu kok. Kenapa sih gitu ya? Sampai mungkin drama apa tragedi gitu ya. Cuma kata ini. tragedi kan lebih serem. lebih serem ya, Lebih serem. gitu ya. Oke lah bisa dibilang drama ya. Apakah dramanya itu dramanya dari negara itu sendiri atau dari BWF ya atau dari kitanya yang nggak sadar juga gitu loh. Jadi memang dalam hal ini susah ya. Saya sebenarnya nggak mau komen ya. Saya cuma bilang opini saya sendiri. Setiap negara punya ground rule sendiri, punya aturan sendiri. Yang kita kadang-kadang juga lengah ya. Kadang-kadang kita juga nggak tahu, mungkin mereka yang juga lengah gitu loh. Jadi kalau saya lihat sih gitu. Coba kalau dilihat kemarin back to January ya. Kan betapa bagusnya startnya bulu tangkis dunia itu dengan Thailand Open. Ya. Benar. Itu wah udah deh nggak ada duanya. Saya tanya semua orang yang berangkat ke sana. Mereka buat bubble luar biasa ya. Jadi nggak akan ketemu siapapun sesudah main pun ada yang positif, nggak ada. Dan nggak ada penonton juga kan? Iya, dan itu benar-benar rapi sekali. Dan Thailand untuk seperti itu dia tunjukkan. Makanya kita bisa nggak nanti jadi tuan rumah, ya. Kebetulan Indonesia Master nanti baru November, ya. Jadi nggak ada Indonesia Open yang saya dengar. Tapi kan kita punya satu event di luar bulu tangkis yang akan besar ya. Kita bisa apa enggak nih? Di Agustus ada Asia Cup, olahraganya kamu, Ri. Oh, basket. Basket Ya. ya. Itu kan Oke. 16 negara datang. Kita sanggup apa enggak untuk itu? Kita mesti belajar dari situ. Mau nanya tentang Indonesia Masters itu benar nggak sih udah di cancel untuk tahun ini atau ditunda? Yang di cancel Indonesia Open ya? Indonesia Open. Indonesia Master Open. mungkin ya katanya. Masa masih ada kemungkinan. November Mas- benar nggak ya? November. Ya. Oh, oke. Itu yang saya dengar juga tuh baru tuh Res. Iya. Oke. Gitu. Dan itu berat juga ya buat kita susah sih sekarang mesti benar-benar blok dulu satu persatu ya. Benar. Swab dulu. Iya. Terus Prosesnya. bubble itu kita bisa nggak di satu hotel atau berapa hotel yang benar-benar sampai Sampai ke pegawainya, sampai ke pegawai yang driver bekerjanya. busnya Benar. juga harus ada di situ. gitu. Benar, semua di bubble. Semua di bubble. Kayak bubble NBA. Sukses sih Iya, sukses, sukses, tapi ongkosnya sih Besar. banget pasti. Udah ada pasti besar ongkosnya sih. Udah pasti besar ya. Iya. Jadi kalau balik lagi ke itu mungkin Mas Reza punya pendapat Enggak, lain ya. gini loh, apa namanya yang bikin saya juga kecewa loh, Mbak Linda, Mas Reza. Cuman di balik kekecewaan ada satu big question yang buat saya itu nggak bisa mikir. Masa kayak gitu sih treatmentnya gitu? Oke lah itu Anda punya ground rule silahkan aja gitu kan. Tapi masa pemain jalan kaki? Sebelum masuk ke pertanyaannya Mas Ari, Bung Ari, saya mau nanya dulu dong. Ini kan ada sebenarnya kan konfliknya adalah ini keputusan dari Health Ministry gitu. NHS, ya. Dimana kalau BWF kan sebenarnya bukan BWF bukan dari UK gitu. BWF Bukan. kan governing body sedunia. Sedunia. Jadi mereka cuman bisa, ini kan argumennya, mereka cuman bisa ngikutin peraturan dari negara itu. Dan argumennya itu sebenarnya bukan bukan terhadap peraturannya mereka. Cuman peraturan mereka kenapa lebih diterapkan ke tim Indonesia dibandingkan Iya. tim-tim lain. Itu doang. Dan itu yang nanya, yang Jadi- jawab itu nggak bisa BWF. Jadi kesimpulannya macam-macam kan? Macam-macam. Itu yang bikin gray area tentang ini semua. Kesimpulannya macam-macam. Benar nggak? Itu informasi so far benar seperti itu. So far sih memang seperti itu. Maksudnya
BWF itu emang dia nggak bisa berbuat banyak ya kalau soal dengan peraturan dengan pemerintah setempat, apalagi dengan NHS-nya. Jadi emang cuma yang menjadi pertanyaan itu adalah perlakuan pemerintah Inggris kepada, kan jadi pemain Indonesia itu kan satu pesawat dengan pemain Turki yang katanya Dan cuma satu orang itu kan. Terus uniknya itu adalah nggak semua pemain Indonesia itu dapat email dari NHS kalau mereka itu harus isolasi. Benar. Ada sekitar 2 orang yang nggak dapat email. Nah jadi kan kok bisa begini gitu? Kenapa? Padahal mereka semua kan satu pesawat, pesawat, turunnya bareng, semuanya bareng, tapi cuma 2 orang yang nggak salah dia nggak dapat email dari Dan NHS. ada isu retesting juga dalam. Jadi sebelum kasus ini muncul, jadi ada pelatih Denmark itu dia Positif, hasil ya? tesnya positif, tapi di retest langsung hasilnya negatif. False Dan negatif. dan lucunya itu adalah ternyata retestnya itu mereka tuh swab sendiri. Oh, Jadi gitu. bukan dari Inggris. Enggak, mereka langsung nusuk hidung sendiri, hasilnya negatif semuanya begitu. Lu jangan suka nusuk sendiri. Males juga. Itu pengakuan dari Hendra Setiawan via YouTube-nya dia sih dibilang. Iya. Jadi dia pemain itu yang Denmark itu di retest, lucunya itu mereka swab sendiri katanya, enggak dari petugas kayak kita kan tusuk gitu kan, kalau dia enggak di retest sendiri. Bagaimana kita bisa menjamin itu mereka nusuknya bener atau enggak kan swabnya kan kita nggak tahu. Iya. Nah itu sih yang sebenarnya yang jadi pertanyaan sih. Jadi sebelum kita ke pertanyaannya Mas Ari, itu sebenarnya apa ya? Kan emang ini kita baru aja ngalamin hal seperti ini nih. Iya pertama kali. Pas bukan hanya BWF, semua profesional olahraga, amateur olahraga, kalau mau bikin sesuatu ini kayak ngadepin sesuatu untuk pertama kalinya. Pasti ada yang miss, pasti nggak semuanya perfect. Harus belajar dari pengalaman-pengalaman seperti ini. Tapi yang jelas, yang nggak jelas itu adalah ini tanggung jawab siapa? Siapa yang ngambil keputusan? Kalian harus ngikutin ini nih, kayak bukannya ada guideline yang sudah dibikin sebelumnya gitu. Kalau emang ada positif, apa nih nextnya tuh harus ikutin PCR test dari sini gitu, yang udah disediakan. Kan itu wajar lah ya kalau expect sesuatu kayak gitu. Kayaknya banyak argumen itu, soalnya gini deh, kita sering lihat dulu netizen tuh kayak kejam lah, dibilangnya kejam. Tapi kalau baca-baca komen dari mereka, ya adalah yang nggak penting ngomongnya. Tapi ada juga yang valid point juga. Kita cuma ingin tahu kenapa hal ini terjadi dan ini siapa yang harusnya tanggung jawab untuk ini. Dan so far gue dicari-cari kemana-mana, gue nggak nemu gitu informasi ini. Emang nggak. Lagian gini, Mas Reza Marinda, saya nambahin dan yang Paul Polele tanya tadi. Oke lah, ini mereka punya rules gitu ya. Tapi masa eksekusinya buat saya treatmentnya kok jadi begitu gitu loh. Ya kan? Ini kayak apa, buat orang awam ini menyinggung perasaan juga gitu. Banyak teman-teman bilang belagu amat ya mereka gitu loh. Masa kayak gitu sih gitu. Ya kan jalan kaki, hotel, nggak boleh naik lift juga. Nggak boleh naik lift segala macam. Soalnya itu kan apa bener peraturannya begitu gitu. Kan ada kemungkinan gini juga, ada 2 entity nih, NHS ya, National Health Service, sama BWF. Mungkin aja BWF-nya mikir, ya nggak tahu, kan setelah udah masalah medis ini bukan ditanggung jawab kita lagi, ini kan masalah health, kalian yang ngambil keputusan, kalian harusnya tahu dong next step-nya apa. Dan mungkin NHS juga, ya kita cuma ngasih peraturan, kalian yang harus jalanin. Kan mungkin bisa ada miscommunication, apakah itu mungkin yang terjadi? Bisa Ya. jadi sih. Dan ini satu lagi, Mas Marinda, mereka tuh turun dari pesawat juga di retest lagi. Betul, Pas turun itu dites, yes. mereka sudah swab Yes. semua kan, semuanya hasilnya itu semua negatif. Semua negatif. Tapi kalau masalah itu kan, kalau misalnya ada transmisi di pesawat, kan itu bisa jadi 3-4 hari baru muncul positifnya, kan ada inkubasi, periode inkubasinya. Nah tapi kalau argumennya itu, ya udah tes lagi aja setelah mereka di situ. Bukan 3-4 hari. yang jadi Gitu. sempat jadi hot news tuh karena semua pemain Indonesia ya disuruh pergi, disuruh balik, nggak boleh main. Si Turkinya masih main gitu. Paham. Ya, tapi Iya. setelah rame baru dia Baru. didiskualifikasi. Dan sayang kita harus nunggu itu rame baru diskualifikasi. Soalnya mereka belum dikasih kesempatan, apakah mereka harus ambil tindakan untuk semuanya, kan itu ada prosesnya juga lah. Tapi di hari yang itu udah heboh banget dan mereka terpressure. Kan pemain kita kan minta dites ulang kan sebenarnya kan. Dan nggak diizinkan oleh NHS dengan alasan karena mereka menerima email langsung dari NHS. Jadi itu nggak dari tes. Kalau pemain pelatih Denmark itu dia positif tapi nggak dapat surat dari NHS. Jadi BWF boleh ngizinin mereka untuk retest.
Nah, Gitu ternyata. satu kesimpulan yang mungkin saya bisa ambil dari situ adalah kalau NHS bodo amat lo lagi mau main basket kayak boxing apa, kita ada peraturan travel rules. Kalau lo datang dari negara ini ada peraturan khusus karena kalian kasus COVID-nya lagi seperti ini. Iya, betul. Tapi kalau kalian datang dari misalnya New Zealand gitu lagi nggak ada orang positif sama sekali, kita akan lebih bebas. Jadi kalau emang ada positif pun mungkin kalian boleh antigen sendiri. Mungkin ya, mungkin ada karena mereka nggak mikirin ini kan, mereka lebih mikirin negaranya. Nggak, tapi mungkin yang agak disayangkan kenapa mereka nggak ngadopsi sistem bubble kayak di Thailand gitu maksudnya. Jadi Itu Nah, dia. pebulu tangkis itu bisa dia. datang lebih awal untuk karantina berapa hari, habis Yes. itu tes baru gitu main gitu kan. Iya. Segalanya Jadi- serba mepet ya. Ya, Iya. mereka datang 2 hari sebelum pertandingan baru datang ke Inggris kan. Iya. Dan di Thailand itu Tiga turnamen. 3 turnamen ya Iya. berturut-turut kan Betul. selesai ini Back to back. back to back kan. Jadi cukup lama mereka stay di sana Betul, kan. betul. Aman-aman aja tuh. Itu. Iya. Karena mereka pakai sistem bubble kan yang Bagus. dijelaskan. Itu bisa nggak BWF terapkan kayak untuk semua all BWF tournaments harus sistem bubble. Jadi local organizer-nya itu tanggung jawab kalian tuh. Itu ngurusin. harusnya BWF kerjasama dengan PBSI-nya negara masing-masing Iya. ya. Kalau kayak Inggris kan badminton England. Oke. Harusnya mereka tuh kerjasama kalau lebih bagusnya tuh pakai bubble kayak Thailand karena kan sukses tuh. Apalagi Inggris kan ada varian baru corona juga gitu kan. Maksudnya lebih kasusnya juga lebih tinggi lah gitu kan. Jadi langkah baiknya sih sebenarnya olahraga tuh pakai sistem bubble. Jadi aman lah gitu loh, nggak ya contoh Thailand lah. Iya. Semua 3 turnamen dalam waktu 1 bulan kurang, 1 bulan mereka bisa selesai kurang sukses berapa gitu. hari gitu. Ini IBL lagi berjalan dengan bubble system. Nah, So far iya. juga IBL nggak juga. berarti nggak ada yang positif, tapi terkontrol banget. Kalau ada yang positif Iya. ada karantinnya, ada retestingnya. Jadi so far belum ada bubble seluruh dunia yang gagal sih. Kalau dari olahraga ya, so far. Nah, Mbak Linda sebagai insan olahraga juga, sebagai orang yang cukup lama juga menggeluti bulu tangkis, sebagai program maupun sebagai pergaulan, drama All England kemarin tuh ada komentar begini, percuma juga mereka diterusin main, ini juaranya nggak sah nih, karena nggak ada Cina, nggak ada Indonesia. Iya, Ya, ya. Nah, itu gimana Mbak Linda soal itu? Ya itu sih pendapat boleh-boleh aja ya gitu ya. Tapi bener loh, maksudnya juara yang pada banyak yang nggak ikut, gue nggak enak juga nih juaranya gitu loh. Kayak ada yang kurang ya. Ya ada yang kurang lah gitu ya. Tapi ya pelajaran ya saya bilang ya buat kita juga ya. Jadi saya juga ngobrol sama beberapa pengurus baru ya. Kenapa nggak 10 hari sebelumnya udah datang gitu kan? Seperti turnamen-turnamen yang lain kan gitu ya harus 10 hari gitu. Ya mereka memang nggak diharuskan seperti itu, tapi ini pun juga 5 hari sebelumnya gitu loh mereka datang. Jadi ya serba susah ya, kita mau komen salah siapa, semuanya ya sudah terjadi gitu loh ya. Tapi memang ini cacat lah ya boleh dibilang 1 tahun yang buat All England sendiri cacat ya kalau kita lihat. Dan Nah cacatnya itu di siapa gitu? Nggak versi Mbak Linda atau versi Mas Reza lah. ya kalau kamu siapa Res? Kalau menurut saya sebenarnya mungkin ini kurang komunikasi mungkin ya antara Iya, betul. Federasi Indonesia dengan PBSI dengan BWF atau dengan badminton Englandnya Inggris gitu. Harusnya mereka lebih proaktif nanya sebenarnya peraturan seperti apa. Mungkin mereka mikir, oh karena nggak ada bubble mungkin lebih gimana gitu kan, Leluasa. lebih leluasa gitu kan. Nggak ada peraturan yang kalau ada positif isolasi gitu. Mungkin nggak gitu. Mungkin saya juga kurang tahu deh apakah BWF sudah mensosialisasikan peraturan itu ke PBSI atau PBSI ini yang lupa ngomong ke pemain atau gimana, saya juga kurang paham. Artinya All England kemarin tuh ada penonton. Nggak Nggak ada. Nggak ada penonton. Pokoknya muri. Jadi mungkin komunikasi aja sih kalau menurut saya secara pribadi sih Saya setuju. kurang tuh. komunikasi. Kurang komunikasi aja kalau saya bilang. Soalnya nggak mungkin dong mereka kayak, hey welcome to All England, dapat package-nya gitu buat siapa atlet. Terus kayak nggak ada peraturan penjelasan mengenai Betul. COVID protocol gitu, pasti ada. Seharusnya mereka dapat Iya. kayak manual book gitu ya soal peraturan negara pasti, itu kan. pasti. Iya. Itu yang saya nggak tahu apakah mereka ada peraturan di situ atau enggak atau kurang PBSI-nya jelas. Alpha kah atau gimana, saya juga kurang paham sih. Iya. Tapi gini Mbak Linda, Mas Reza, hal begini seperti kejadian kemarin di All England tuh, itu buat BWF, saya pikir ada dampak yang nggak bagus juga buat BWF kan. Betul. Mereka jadi mikir gitu. Ini versi saya sih, mereka mikir, wah, gua susah nih kayak begini nih. Organisasi bulu tangkis yang gue pegang nih bisa nggak dipercaya lama-lama sama anggotanya nih.
kalau kayak gini terus gitu loh. Dengan kejadian Inggris tuh, drama di Inggris tuh. Gimana tuh Mbak Linda, Mbak Atresa? Kalau kalau pendapat saya sih selain BWF kan di bawahnya ada BAC ya, Oke. Badminton Asia. Asia. Nah, jadi memang kalau kemarin melihat Badminton Asia juga cukup melindungi dan cukup keras juga gitu loh ke BWF. Kebetulan memang ketuanya Orang kita. orang kita ya, Anton Anton Subowo Subowo. gitu loh. Oh, BWF-nya Anton ya? BAC. Oh, BAC-nya. Nah, jadi kelihatan juga gitu mereka Anton ini merangkul mungkin semua Asia dan Asia juga protect juga gitu loh. Kayaknya ya ini Indonesia gitu loh. Karena memang kalau dilihat kan persentase pemain di dunia dari ranking aja kan paling banyak Asia. Dari Iya, ranking iya, 1 sampai 16 misalnya gitu loh. Iya. Jadi kalau Asia itu sedikit bergolak bisa-bisa Eropa juga takut ya dunia Takut, ya. pasti. Nah, gitu loh. Cuma Iya. balik lagi selalu kan ada juga threat-nya. Mungkin juga bisa mengancam seperti saya pernah dengar kalau kebanyakan Indonesia atau Asia yang selalu juara ya terutama di Olimpiade itu kemungkinan Bulu tangkis Olimpik itu akan dicoret bulu tangkis. Betul. Oh, Dengan alasan apa? ada pemikiran itu? Karena itu terlalu monoton. Iya, dan tidak Nggak merata lah. nggak merata. Terlalu dominasi. Terlalu Yes, dominan dari Asia. Itu boleh jadi alasan dari Olympic Committee Bisa. untuk Bisa. Boleh. Oh, ya? Boleh. Jadi gini Paul, Wah. itu terjadi di basket dengan Dream Team. Oh iya, dengan Oke. Ini kalau Dream Team juara di Tokyo, bubar nih. basket. Basket balik ke amatir, Amerika nggak boleh pakai pro lagi. Oh nggak boleh. Oke. Oh, kalau itu mungkin wajar kalau semua seluruh keperaturannya emang nggak boleh pakai pemain profesional Jadi ya. hampir sama juga nih kayaknya kasusnya dengan. Tapi sebenarnya bulu tangkis. akan rugi Olimpik juga dong. Kalau misalnya dari contoh basket, banyak orang yang nonton basket karena profesional boleh main. Banyak orang. Kalau 10 tahun 15 tahun yang lalu ya Iya. Olimpik akan rugi. Sekarang nggak. Eropa udah punya pasar kok Iya. basketnya. Betul. Udah luar Aha, biasa. udah. Nggak akan takut. Amerika nggak ikut tuh nggak apa-apa. Iya kan? Semua pelatih Iya sih. Eropa bilang gitu. Nggak ada Dream Team nggak apa-apa. Itu Tapi kalau kita ngomong purity sebagai sportsmanship gitu, ya kalau satu negara emang lebih jago di olahraga ini, kenapa mereka harus dihukum? Iya, so what gitu kan ya. Ya maksudnya Iya, emang betul. ya udah Ah, gitu. benar. Ya udah kalahin gitu, kalahin aja dulu. Kalau tapi mungkin Iya gini nggak sih? kayak bulu tangkis juga ya Mbak Linda, Mas Reza. Olimpik melihatnya kan di sini dari aspek bisnis mereka gitu loh. Pasti dari marketingnya, dari dagang mereka. ada politiknya juga lah, ya, kan? dekat sama negara. Tapi semua saya negara. pernah wawancara Paul Erik Hoyer Larsen ya, Kepala BWA. Waktu itu dia bilang, kenapa Olimpik tetap dipertahankan? Tadinya 2024 di Paris itu kemungkinan akan dicabut bulu tangkis, tapi dia berjuang karena terlihat di di Olimpik punya ranking olahraga yang terkenal di Olimpik itu ternyata bulu tangkis termasuk Oh ya. dari 10 besar. Termasuk primadona ya. Iya. Sekarang ini kan. Itu saya percaya Satu tuh. permainan yang luar biasa dibilangnya kan karena sangat cepat gitu ya. Dan ini Populer lah apa di Olimpik. namanya? Kalau kita perhatiin bulu tangkis sekarang kekuatannya merata loh. Iya, Iya. betul. Eropa muncul Betul. semua nih. Jadi kayak sosok Carolina Marin itu mungkin Iya. bisa jadi penyelamat bulu tangkis ya. Benar. Karena terlalu dominan Cina Iya, misalnya iya. kan tunggal putri kan. Iya, betul. Tiba-tiba muncul Marin dari Spanyol. Ya mungkin itu bisa jadi penyelamat bulu Sindu, tangkis. India. Sindu, India. India, Sindu. Ganda putra Jerman, ganda Iya. putra Rusia. Rusia pernah juara All England juga 2016. Ini wah. Jadi berimbang memang. Berimbang Udah sebenarnya. mulai berimbang nih bulu tangkis. Mungkin itu yang dipikir Olimpiade juga. Iya. kan? Akhirnya nggak dibatalin gitu. Karena belakangan ini Cina udah nggak mendominasi lagi bulu tangkis. Betul. Karena kalau lihat skornya juga tight semua kan. Betul. Skornya tuh nggak ada yang Sekarang seru tuh ya skor ya. Iya. Kita mau dibikin 5-11. jadi 5-11. Oh, 5 jadi? kali 11. Iya langsung dibahas. Di Olimpik. Enggak, belum. Di, di BWF. Mei Turnamen, nanti turnamen. diputuskan bulan Mei. Oh, akan diputus. Oleh BWF. jadi itunya 11 ya. Iya. Tapi 5. Best of 5. Best of 5. Oh gitu. Itu Pakai pindah bola nggak? Nggak.
Enggak, sistem rally tetap. Sistem Tetap rally. rally. Itu benefitnya menguntungkan siapa? Kayak Kalau saya pernah baca sih, ini menguntungkan pemain Eropa sebenarnya. Iya, betul. Dari sistem best of five ini. karena Karena pemain ini mungkin lebih cepat kali ya. Iya, benar-benar. Kita kan slow starter. Iya, Iya, betul. oke, Asia oke. emang banyak kan begitu. Diesel kita, semua pemain kita tuh diesel. Iya, karena makanya Kejar dari belakang. emang makanya tahu tempe. Keledek lah. Akumulasinya itu agak lama gitu. Aduh. Makanya kita Gopur dulu ya saya kita ya. agak bingung ya kenapa itu mau diajukan dan yang paling gencar sekarang Indonesia. Karena 3 tahun yang lalu di Nanning, saya kebetulan ke sana ya, ada BWF meeting juga. Nah, itu kita yang malahan nggak mau nolak Asia. Karena kita kan mainnya kan sebenarnya seneng lama gitu ya. Terus 2-1 lagi ya ininya kan, 1 set gitu. Nah, si Eropa tuh yang justru yang gencar, saya inget banget. Terus kok tiba-tiba nggak mau gitu. Loh, sekarang kenapa timbul lagi? Sebenarnya ini udah ketiga kali ya. 3 kali. Jadi pernah 11 Tujuh. Ini kalau boleh tahu Mbak Lines yang ngusulin siapa nih? Iya. Indonesia. Indonesia. Yang sekarang yang 5-11. Indonesia yang ngusulin. Indonesia yang sulit. Nggak jadi gue telah deh. tapi gini juga mungkin juga ya Res, Tadinya udah mau ngomong sesuatu tadi. kita nggak tahu juga ya, mungkin pemain yang sekarang Lebih mungkin cocok sistemnya. cocok sistem Oke, yang oke. dulu nggak cocok. Style of playnya Stylenya. sekarang. Kan pemain udah berubah sekarang. Udah berubah. Ganti kan. Bisa jadi Brek gitu kan. Lihat aja Kevin sama Marcus. mainnya cepat. Cepat Iya. Mungkin semuanya. cocok dengan 5-11. Sekarang kayak main pingpong, Iya, Iya, set. gitu. ya kan? Evolusi. Serve udah mati. Wah, gile juga nih badminton sekarang gitu loh. Iya, jadi ya mungkin ya lain ya udah improve-nya banyak ya. Kita juga nggak tahu, saya bilang kok kenapa sih dulu pada nggak mau, kenapa tiba-tiba sekarang cuma beda 2-3 tahun kan? Kenapa jadi berubah gitu? Ya kita pakai logika aja, oh pemain yang sekarang memang cepat Lebih gitu. cepat tipenya Lebih sekarang. cepat. Buat kita sebagai penonton juga kayak mungkin itu salah satu faktornya. Lebih menarik buat penonton kayak gini nggak sih dengan 5-11 karena lebih banyak. Sebenarnya apa? Kalau dilihat dari semua, it's commercial. Komersial ya. Ya. Jadi kalau kita TV broadcast dulu kita kan paling kesel sama olahraga itu apa? Susah untuk memasukkan Breaknya kapan? break kapan. Apalagi bola itu nggak boleh break sampai half time. Itu kan kejadian ya dulu. Iya. Kan nggak, Ri? Iya. Bener. Kita baru ini nggak boleh. Tapi ya memang harus begitu Iya, gitu bener loh. banget, bener. Iya. Dan Bener, berapa bener. sih cuma 1 set itu kalau break itu kan cuma 1 menit. 1 menit. Cuma bisa apa? 2 spot. Nah itu juga yang mungkin ya sekarang Masuk secara pertimbangan. komersial itu ikut. Breaknya lebih banyak nih Iya, betul. antara game. Itu gue setuju banget, Bob. gua setuju Benar. Gua setuju banget. Aku saya rasa gitu. Ini kita yang udah pernah TV tahu lah ya seberapa penting itu Benar. slot. Karena ya senjatanya TV ya dagang, udah nggak Dagang, ada lagi. bener. gitu. Di basket di luar aja dibikin TV time out kan? Itu Iya. bukan Iya. nggak ada resmi Kayak- time out juga di situ. Ini TV time out. Kayak TV di- minta. NBA kan ada TV. Ada TV time out. Yang pertama Iya. di kuarter pertama selalu TV time Dan out. broadcast selalu raja di Yes. dalam satu event. Oke. Nggak boleh rules-nya itu justru yang buat adalah broadcast. Oke. Kalau mau on air, mau start, dia akan bilang play ball-nya tunggu. Tunggu dulu. Oke, belum? Udah on air Udah oke belum? Iya benar. Basket juga bisa pada nungguin di lapangan kalau mereka belum siap. Enggak, gue jadi inget zaman dulu tuh, zamannya masih jadi bawahannya Mbak Linda. Oke. Bawahan. Wah, kayaknya dynamic duo nih kayaknya. Satu di depan layar, satu di belakang layar. Itu pernah kita cover bulu tangkis. Gua hostnya, gua keluar ngerokok dulu tuh. Saking Iya kan? lamanya. Memang cuma sampai 15. Iya. Cuma pindah bola. Bisa lama banget nggak kelar nih. Makanya dibikin rally point ya. Bikin rally point, ya. Rally Gue point. bilang sama komentator, gua keluar ya, ngapain? Ngerokok dulu dah, gue belum masih lama nih. Gitu. Sebat dulu ya. Sebat dulu, sebat. Ya kan? Benar sih. Karena sistem poin dulu itu kita udah match point pun belum tentu menang. Betul. Iya. Pindah lagi. Karena kalau kita relic point, kita mati, ya lawan langsung dapat poin gitu Iya, kan. karena Haryanto Arbi cerita, sistem yang lama itu, terjadi hal yang luar biasa antara Swiking sama Lius Pongo. Iya. Oh, 14-1 ya. Iya, 14-1 sampai menang. Swikingnya kalah. Iya, Comeback. Pada waktu minta jus, Swiking ditawarin jus, ngambilnya 1. Terus wartawan nanya, King, kalau nggak minta 3 kan bisa 3. Iya, 1 sampai 3.
gua satu aja kalah apalagi 3. Pilihan dia padahal. Iya benar. Iya kan? Iya ingat banget. Nah, ada satu faktor luar yang ini saya emang udah sempet kayak baca-baca dikit tentang ini. Bulu tangkis kan bisa dibilang salah satu olahraga yang butuh regenerasi juga, bukan hanya dari atlet tapi dari penonton. Penonton ini semua olahraga, semua form of entertainment platform mau coba untuk gimana caranya kita dapetin generasi baru untuk fans. Jadi fans olahraganya. Dan ini udah kayak nggak tahu ya, evolusi kita sebagai manusia juga, kita lebih suka konsumsi hal-hal yang lebih pendek durasinya sekarang. Dalam arti long rally itu nggak semua orang kayak kita ya yang nonton olahraga. Ada orang yang nonton olahraga cuma casual fan, dan ini yang mereka lagi mencoba garap untuk jadi fan yang lebih keras lah, lebih dan itu caranya adalah membuat mereka bisa enjoy olahraga itu dalam durasi yang sedikit lebih pendek, bahkan dengan sistem 5-11 lebih banyak momen untuk selebrasinya gitu. Kayak menang 1 poin aja sebenarnya udah selebrasi kan, kayak yeay. Kalau rally panjang nunggu lama untuk dapetin endorfin itu, kayak untuk suntikan kayak kita dapat poin itu. Dan itu banyak diterapkan di olahraga lain juga. Tapi atmosfer Istora tuh rally. Oh ya. Tahun berapa? Sampai hari ini, Bos. Iya. Tetap rally. Itu Indonesia. Kalau ya? udah udah nggak ada duanya. Iya benar. Dan itu selalu ditunggu oleh pemain asing, menunggu itu. Tapi emang atmosfer Istora itu nggak ada lawannya emang. Iya. Kalau soal penonton Istora emang nomor 1. Iya. Lain. Iya. Saya belum pernah nemu di turnamen lain bulu tangkis itu yang Seperti itu. baru hari pertama yang masih babak pertama itu udah full. Cuma di Istora itu kan. tuh 3/4 udah full hari pertama. Padahal turnamen bulan itu kan hari kerja. Selasa, Rabu sampai Minggu kan. Berarti Rabu, Kamis, Jumat itu kan hari biasa. Dimulai start tuh jam 9 pagi. Jadi itu rame. kalau Haryanto Arbi bilang All England tuh sakral gitu. Oh iya emang. Iya, sakral. sakral. Berkarisma sakral Iya gitu kan. betul. Gue bilang kalau Istora ngeri. Nah, Kayak kan masuk ke kandang macan ya. ada Lu pemain masuk kandang macan nih. Gue bilang. nggak ada pemain asing yang terganggu dengan suara penonton, tapi ada yang kangen Yang katanya. nyari. Iya. Itu Ada dibilang nyari. sama Haryanto Arbi Iya, juga waktu pemain itu. Cina dia yang paling protes. Dia, udah protes. Dia nggak suka dengan aura Istora yang berisik. Dia bilang ganggu konsentrasi. Bule-bule suka. Bule ya? Denmark paling suka. Peter Boleh Gate juga lah. ya. Peter Semakin Gate. dibully, mereka semakin semangat. Peter Gate apalagi. Iya, itu ada beda Asia sama Eropa mungkin ya. Iya. Karena ada atlet yang menggunakan itu menjadi motivasi buat mereka juga. Iya. Tapi kadang-kadang suka jadi bumerang juga. Misalnya penonton kita kan bilang sikat habisin gitu kan. Sekarang kan pemain tuh jadi kebawa emosi, nyemes gitu kan. Iya. Mati bola gitu sih sebenarnya. Pelatihnya banyak di situ ya. Pelatihnya ribuan. Dan so habisin. pinter ya. Iya, semua yang paling tahu. Kenapa nggak Weh, ini di-smash ada tamu gitu kita yang ketiga hari ini. Weh, baru potong rambut, pantesan potong rambut. Emang mau bawa kopi rencana udah di planningin dari awal. Thank you. Enggak, ini commercial break ala kita nih. Coffee break. Ini kopi courtesy of Jago ID. Oke. Oke. Selamat menikmati. Thank you Jago. Makasih Itu ya. ada Bang Jagonya tuh yang di belakang kamera itu Bang Jagonya. Jadi balik ke bulu tangkis lagi nih All England nih. Belum bosen ya? Belum bosen. Belum, enggak, ada beberapa pertanyaan yang agak ngeri gua nih. Kasus All England kemarin tuh atau drama bulu tangkis atau tragedi bulu tangkis kemarin tuh All England, takutnya terpengaruh nih pemain-pemain Indonesia. Karena kita mau jadi tuan rumah, kita mau menuju Thomas Uber juga kan? Betul. Ya. Ya kan, sedangkan yang namanya Oktober ya. Oktober. Ya. Thomas tahun Uber. ini kan? Iya. Setelah Olimpik. Di Denmark ya. Di Denmark, betul. Dan- Dan ya Mbak Linda, saya sebagai mantan atlet dulu zaman kita jadi atlet, kalau kecewa tuh naiknya lagi lama gitu loh. Iya kan perlu waktu gitu kan. Dipikirin terus ya. Jadi ini kan sebetulnya nggak bisa disalahin, alamiah juga kan, Iya. alamiah. Nah ada nggak pengaruh itu yang bisa terjadi di pemain-pemain bulu tangkis Indonesia? Mungkin ada, tapi ini bisa diobatin dengan mengikuti turnamen sebelum Olimpiade ya kan, karena PBC kan peaknya kan di Olimpiade ya targetnya. Setelah ini tuh ada turnamen India sama Malaysia kalau nggak salah. Iya. Tapi di India kita nggak ngirim kayaknya, kita ngirimnya ke Malaysia PBC. Jadi ya mungkin di turnamen Malaysia itu kita bisa lihat performa kita gimana, tuh masih terpengaruh dengan All England kah atau enggak kah gitu. Tapi sebenarnya kalau lihat dari performa pemain kita setelah setahun nggak main ya, setelah kena pandemi, di Thailand kan juga kita kan hasilnya juga nggak begitu bagus. Nggak kan. bagus itu. Emang kita juara cuma sekali juara, ada ganda putri juara. Tapi overall itu sebenarnya penampilannya nggak bagus lah. Jadi emang ya nggak bisa disalahin juga sih. Kalaupun saya punya perasaan juga kalau All England yang misalkan Indonesia yang kemarin main,
paling banter kita cuma dapat 1 gelar misalnya. Menurut opini saya. Karena Double, Marcus Kevin pun dia udah setahun nggak main. Iya. Kalau kemarin diterusin tuh. Kalau mau diterusin maksudnya gitu kan. Karena ya untuk mencapai peak kita kan butuh waktu ya. Kevin emang dia peringkat 1 dunia, tapi dia udah setahun nggak main. Sedangkan pemain-pemain yang lain, mereka masih main waktu itu di Denmark Open kalau nggak salah, bulan Oktober. Iya, Oktober. Mereka masih main. Main Indonesia full 1 tahun kita nggak main. Main terakhir di Thailand. Nggak ngirim lah. Kita nggak ngirim. Kelihatan nggak pas lihat kompetisi yang lain Kelihatan, kayak jomblangnya? Kelihatan. Beda pemain yang kemarin masih main sama pemain Sama yang yang nggak main. nggak main. Contohnya Victor. Tapi Bang Victor. bener Paul. Atlet tuh gitu. Lama nggak kompetisi aja. Iya, hilang. Sejago-jagonya dia, Iya, pasti hilang peak. Pasti Iyalah, hilang. pasti Touch-nya semua hilang gitu. semua. Pasti hilang Betul, semua. Pak. Iya. Gitu loh. Nggak usah atletnya, kita aja kalau break olahraga 3 bulan coba main lagi pertama kali. Waduh, badan nggak enak. Proses, butuh beberapa minggu dulu. Nah kalau versi Mbak Linda gimana Mbak? Dampak teman-temannya Mbak Linda nih, teman-teman. Wih. Sekarang mah tuh anak-anak semua. Manggilnya juga mami. Oh, udah dipanggil Mami? Iya, Waduh, udah mereka. nggak bener juga. Iya, bener. Mami, gini masih muda gini. Kalau nggak bunda. Gimana tuh? Kalau saya bilang sih memang sama ya kayak Reza juga. Mungkin karena udah lama sekali, touch-nya tuh kurang banget. Jadi kayak slow banget ya mulainya juga. Gitu. Kan itu kan perlu juga adjust lagi, perlu lagi ini pemain ini gimana ya gitu. Kan mereka harus analisa terus kan dengan tidak melihat atau tidak kontak bermain ya sama-sama gitu kompetisi. Saya rasa susah juga. Susah ya? Uh-uh. Apalagi Berat kok, betul. lama nggak main, sekali main, turnamennya kayak All England gitu. Iya. Nah, dan itu juga yang disayangkan dari All England. Segimanapun hasilnya mereka di situ, at least itu jadi salah satu turnamen lagi yang udah mereka melewati untuk bisa balik Iya. lagi ke level sebelumnya. Ini kayak ya belum juga Ini udah ngapa-ngapain gitu. Iya. Makanya Itu yang kita disayangkan. tahu ya, ini sayang banget di Olimpik. Dan lihat nggak betapa si tuan rumah Olimpiade nanti nih si Jepang ini pemain-pemainnya luar biasa. Waduh, itu Bagus Paul ya? Jepang bagus ya? Bukan Sekarang bagus Jepang lagi. udah Jepang gila tuh deh. jagoan sekarang. Jepang bulu tangkis emang. Dia Jepang jagoan. di atas, bisa dibilang di atas Cina sekarang dia. Sekarang di atas Cina dia. Udah, Cina udah. Terus Mana? ada Putra, Taiwan putri. lagi. Taiwan juga. Tai itu juga Sui. Tai Suying itu waduh udah sekarang sampai serem Jadi ngeliatnya. sekarang tuh Jepang, Cina Taipei sama kuda hitam dari Eropa. Iya. Oh, jangan lupain satu lagi, ada Thailand. Oh ya Thailand. Oh iya, Thailand juga. Thailand gak ada campurannya oke sekarang. Heran nggak? Sama tunggalnya Malaysia juga bahaya tuh. Oh Di Jizya. iya. Iya betul. Bener nggak Res? Itu muda. yang salah satu di Cheers. Jepang itu si siapa sih? Yamaguchi ya? Itu Akane tuh Yamaguchi. Yang ininya Rioni Mainaki kan? Betul, anak buahnya Bayangin. Rioni Mainaki. Yang besarin, yang melatih pertama adalah Rioni Mainaki. Karena kita kan pelatih kita memang banyak di Itu luar. dia. Nah, Saya yang Thailand sekarang Rexi Reaksi Mainaki. main lagi. Justru kemarin saya kan bilang sama Mas Bronto sama si Mas Ari. Herianto. Itu orang-orang awam, netizen yang nggak ngerti apa-apa, nggak ngerti persoalan, itu bilang begini, itu pelatih-pelatih Indonesia yang latih di luar negeri itu semuanya pengkhianat tuh katanya. Mas Bronto marah, Bisa. ya nggak boleh begitu katanya. Saya bilang ini orang awam yang ngomong, ya kan. Pemain Thailand ngalahin Indonesia, pelatihnya Indonesia. Pemain Malaysia ngalahin Indonesia, pelatihnya Indonesia. Hendrawan. Hendrawan. Jepang ngalahin Indonesia, pelatihnya Indonesia juga. Tapi ujung-ujungnya tetap pemainnya. Seberapa jago pelatih, apalah misalnya pelatih Jerman nih ngelatih di Inggris di IPL gitu. Kalau mereka juara ya nggak semua kreditnya dari pelatih, dia secondary sih. Tetap Iya, betul. pemainnya timnya dapat Ya, organization namanya? lah. Kalau sebagai insan olahraga saya ngelihatnya ada suatu hal yang kita nggak punya ya. Kenapa pelatih-pelatih kita tuh yang di sini biasa-biasa aja, di luar sukses semua. Udah gitu pada loh. pindah udah pada ngambil job di luar. Nah, sukses semua gitu. Ada apa kelebihan bangsa-bangsa Ada ini? siapa satu tuh di Gitu loh. Swedia? Duit. Latih lama saya. Nggak ngerti lah. Saya lupa tuh Swedia juga orang kita Juga kan. Tapi kalau kayak gitu kan sebagai pelatih mereka dapat penawarannya uangnya oke, dikasih rumah dinas ini itu ya udah mereka terima-terima aja. Ya mungkin Betul. kita harus menghargai pelatih-pelatih ini juga di level yang sama. Betul. Di India juga sekarang ada pelatih Indonesia, Flandri Iya. Lempele. Flandri Ya, Lempele. Flandri Lempele di sana. Gandanya jadi bagus sekarang ini Iya. ya. Wah, gara-gara Flandri ini gua. Nah, tapi emang tergantung SDM juga ya. Maksudnya Betul. contohnya
si Rioni Mainaki ya, dia di Jepang tunggal putrinya tuh kan hebat semua. Nah kalau sekarang dia dibawa ke Indonesia balik, ya belum kelihatan sih tunggal Iya. putrinya gitu loh. Kita mesti lihat tuh. Iya, iya. Maksudnya- Dan ini luar biasanya apa? Orang-orang kita nih ajaib juga. Yang latih Jepang, ya kan? Set pertama selesai nih, mau masuk set kedua kan break tuh istirahat. Itu kasih instruksi bahasa Jepang loh. Iya. Gua bilang, wah gile nih. Bahasa juga dia lalap juga pelatih Indonesia. Wah, gitu loh. Jadi, waduh, ada yang something yang, Jadi apa coba missingnya? Iya apa ya? Kenapa Apa, bisa Res? pelatih luar? iya. Kalau saya sih tetap ke SDM-nya sih masing-masing sih. Dan apa coba satu lagi? Satu lagi apa, Sport Mbak? science. Oh iya, mereka memakai sport science. Benar. itu tuh. Kita kurang Sport data. science. Ya. Oke. Dan lemah dalam kelemahan bak- kita semua di seluruh lini olahraga itu adalah data, statistik. Ya, benar. Karena saya Saya pernah alami kita Menggunakan semua. menggunakan data sebagai alat untuk cara pelatihannya atau apa? Semuanya. Everything. Semuanya. iya, karena Itu sih kan ada kayak taruhlah ya sebagai wartawan, kalau dulu zamannya saya suka bantu PBSI ya, eranya Pak Tri Sutrisno. Kita wartawan dijadikan apa? Intelijen. Sport sport intelligence. intelligence ya benar. Intel kemana-mana, apa gitu. Oh, ya. Saya pernah waktu 86-87 itu pertama kali tim Indonesia bulu tangkis main di China. Dan itu pertama kali kita Indonesia bisa nembus Cina ya. Pakai paspor aja nggak boleh dicap. Oh, ya. Semua berempat kita. Saya ingat saya satu regu misalnya satu ini kayak paspornya kayak apa namanya kertas folio tuh A5 ya, folio ya. A5. A5, Nah, kita berempat, Lim Swee King, saya, Ivana, terus sama satu lagi siapa saya lupa tuh, sama Vera, berempat. Kita jalannya harus sama-sama, nggak boleh pisah, karena emang nggak ada paspor gitu loh. Nah itu saya ngelihat sekali betapa di Cina itu sudah menggunakan semua sport intelligence, sport data. Jadi kita lihatin betapa mereka mencatat semua-muanya. Terus berusaha, dulu kan belum ada kamera-kamera kayak sekarang ya gitu ya. Jadi ditugasin lah semuanya, mencatat tuh benar-benar. Misalnya, oh dia backhandnya gini, dia kasih pakai inilah ya kayak tulis atau di tick gitu semuanya. Itu yang saya lihat ya dulu. Jadi kalau kita lihat sih kita kekurangan itu ya. Dia mesti sadar semuanya itu mesti back to sport science. Jangan bukan sport science itu modelnya kayak apa, teknologi macam-macam lah itu. Bukan alat mahal Bukan, doang sport bukan. science tuh, bukan. Itu kan isinya- Advancement in sports Heeh, technology. Betul, bisa aja ada psikolognya, ada ahli gisinya, Iya. ahli Iya, tekniknya, Itu semua sport science. fisiknya, itu kan beda-beda. Ya. Dan ini ada satu cerita zaman saya dulu bantu Pak Adi Aksa tuh kan kita mulai awal-awal mulainya sport science tuh. Zamannya Adi Aksa Daud tuh. Memang berat. Atlet Indonesia yang udah top aja susah dikasih pengertian bahwa sport science itu penting gitu loh. Itu kenapa ada penolakan penerimaan kayak perubahan metode latihan atau itu kenapa? Karena orang udah terlalu stuck dengan ya dulu kita sukses dengan gaya kayak gini. Ya bisa jadi Bisa ya. udah terlalu di zona Enggak. nyaman mungkin. Iya, Apa? nyaman ya, kenyamanan, habit itu habit yang kebiasaan. gue dulu begini, gue sekarang jadi pelatih, ya gue kayak gue dulu aja, gitu, Iya, kayak gitu. bisa aja kayak gitu, iya kan. Sedangkan seorang LeBron James 1 minggu sebelum main nggak masuk lapangan basket sama sekali, iya kan. Dia malah main isometrik Iya, di atas main ball, balance ball, isometrik, apa main itu. Tapi dia di umur itu masih di pick. Ya kan orang juga bingung. Zaman Jadi dulu itu pemain udah- basket 30-an udah pensiun. Emang sport science tuh, karena di situ juga ada gizi, ada faal otot, ada segala Semuanya, macam semua ha. kan. Nah itu di kita sebetulnya ada tenaga-tenaga ahlinya ya. Iya, cuma Karena kan belum waktu- dipakai lah gitu ya. Belum dipakai atau kita Atau nggak mau dipakai. mungkin ada yang minus nih, yaitu fasilitas yang emang kita nggak ada. Iya, bisa juga, bisa. Ya, sayang ya. Karena Kayaknya kita waktu- kebuang banyak loh di jam Betul. berapa tahun ini gitu Bener. loh. Karena waktu saya ke Australia sama Adi Aksa tuh ke Australia Sport Institute, gua masuk situ tuh mau keluar males loh. Saking gedenya tuh tempat satu. Kedua alatnya aduh macam-macam deh. Macam-macam. Pemain basket otot lehernya dibentuk. Hubungannya apa nih otot leher gua bilang. Tapi
bisa dibilang Jarum deh contohnya, mereka fasilitasnya nggak kalah dong sama bagus, yang di luar bagus. negeri juga. Betul. Berarti nutrisi dijelasin kan kemarin seperti apa, kayak makan di hotel 5 star aja, penginapan enak. Jadi mereka udah cukup nyaman. Yang pasti dokter sama terapis semua juga udah lengkap. Lapangan bagus banget, ada berapa tuh 15 Ya. lapangan. Jadi bisa kan kalau mau, dan ternyata udah ada juga di sini. Iya, tapi Bulu kan tangkis apalagi. nggak semua kayak Jarum. Ya, dananya Iya. itu Kan? enggak kok dia. Nggak semua kayak Nggak semua orang punya. Yang lainnya peniti, bos. Enggak. Tapi benar. Boleh lo, boleh. Tapi benar Jarum tuh emang bagus. Peniti. Niti. Saya kebetulan pernah juga liputan audisi Jarum di Kudus, itu emang lapangannya emang Luar biasa tuh. emang luar biasa sih. Dia punya hall tuh yang wah, yang bagus banget pokoknya dah. Itu sebenarnya bisa dipakai buat turnamen bulu tangkis internasional sebenarnya malah di Kudus Jarum itu. Tapi emang ya kalau dibandingin sama klub-klub yang lain mungkin Jauh. agak jomplang ya Iya, jomplang. dibandingin sih emang di Kudus. Karena kebanyakan bulu tangkis kita kan juga kebanyakan dari lulusan Jarum. Iya, benar. Iya kan? Benar. Ya itulah. Kita kebanyakan peniti tadi tuh. Jadi apa Ya namanya? peniti pun satu hari pengen kayak seperti kayak Jarum kan, kenapa nggak dicontohin Kalau aja? peniti tuh maunya tapi basic itu nggak kuat gitu loh. Sedangkan sport science itu bicara basic. Peniti lebih mahal dari Jarum. Cuman kan kalau nggak hati-hati tangan ketusuk. Nah, sama-sama tajam ya. Ketusuk deh gua kesini gitu. Nah, Sayang sih, kita mesti bebenah lah dari sekarang Bebenah. ya. Mungkin juga kemarin pelantikan PBSI baru kan. pelantikan Kita mau pengurus. lihat gitu loh kepengurusan periode sampai 2024 ini. Coba Seperti satu yang lain. menonjol di bulu tangkis tuh Mbak Linda, Mas Reza, pada waktu break. Gua nggak pernah lihat tuh pemain Indonesia dikompres pakai es. Oh enggak, Cina, saya Jepang. pernah lihat. Saya Minion pernah dikompres Sekarang. Iya. sekarang. Tapi yang lain-lain begitu break langsung di leher kasih es, cet, Iya. cet. coba. Itu udah sport science. Iya, Kalau ini betul. apa? Di Indonesia dipijit. Enggak, enggak dipapain, cuma diomongin doang. Diomongin doang, betul. Diomongin doang. Dipijit masih mending lah ya. Benar-benar itu. Iya kan, itu kan sport science es tuh. Benar. Karena gue ingat di Australia itu jam 5 pagi masuk kolam es. Ice Wah bath. gila Ice nih. bath. Recovery ya. Iya, Recovery. Ice treatment tuh gila jam 5 pagi. Waduh mati nih. Dan juga mungkin kali ya, benar nggak, Res? Dokter-dokternya yang menangani itu, menangani atlet itu benar-benar memang mesti ngerti banget Iya. gitu loh. Dan Karena sport medicine beda, kan, benar-benar. Iya, heeh. Dan yang saya lihat banyak olahraga di luar negeri, mereka sangat kasih kepercayaan dan otoritas ke tim dokternya yang ngerti sports medicine-nya. Banyak keputusan yang mereka ngambil diikutin gitu. Nggak semuanya, ada juga Iya. yang itu keputusan tetap keputusan kayak tim manager gitu. Tapi intinya mereka kasih banyak kepercayaan untuk ini atlet gue harus bisa balik lagi nih 2 minggu lagi, bisa nggak? Iya. Itu tanggung jawab kalian nih tim benar. medisnya. Oke 2 minggu itu ice bath untuk apa? Untuk recovery biar lebih cepat sembuhnya tubuhnya gitu kan. Kenapa itu dilakukan? Kalau setelah mereka latih, kalau bisa cepat recovery lebih sering lagi latihannya. Ya kan itu yang terjadi di sepak bola Eropa kan. Iya. Yes. Mereka main 3 kali sehari sekarang. Bayangin gimana proses recovery-nya Iya. dalam waktu 2 hari, berarti sehari dia tanding. Iya. Recovery itu kan berarti cuma 2 hari. Benar. Itu berterus-terusan sampai sekarang kan. Berarti kan emang It bagus works. kan. It works. Emang Ada bisa hasilnya. gitu. Dan tadi Mas Reza singgung sepak bola kan. Saya lihat pelatih-pelatih asing yang di sini itu kalau ngelatih atau ngawasin pemainnya lagi main selalu pegang notebook kecil. Oh iya, notebook. Ya selalu. Pelatih kita nggak ada tuh kayak begitu. Iya, kebanyakan duduk ya. Di sini Kebanyakan semua, duduk ya. di sini. Di sini sama di sini. Kalau soal Jangan itu, marah. Ngobrol-ngobrol doang, jangan marah. Nggak sebut brand kok ya. Iya kan? Iya. Sintayong. Gila, anak buahnya main dia begini aja terus. Lagi nyatet apa tuh kira-kira? Kita ininya nggak ya. tahu lah. Tapi itu part of sport science itu. Karena hasil catatan itu yang akan Iya dibawa. data, dia berapa kali data. Iya. nyerang dari sebelah kiri, dia seberapa. Tapi artinya ya head coach tuh di luar tuh memang detail semua ya. Iya. Detail gitu ya. Berarti bukan dari either kita salah milih pelatih atau pelatih kalau ke sini
untuk satu alasan atau yang lain mereka jadi nggak menggunakan metode-metode Tapi nggak bisa yang disalahin juga. Pernah saya nanya sama pelatih nih, lo belajar dong kayak pelatih di luar tuh detail gini-gini. Ya gaji juga berapa Ri? Lemas juga saya digituin. Gimana tuh Mbak Linda? Iya emang agak ini ya dilema sih ya semuanya ya kayak makan buah si malakama ya Iya, di benar. kita itu ya. Di satu pihak kita nuntutnya banyak ke coach, tapi coachnya sendiri mungkin begitu anak buahnya menang nggak fair juga ya dari pendapatan dan Iya, sebagainya iya. gitu. Itu banyak tuh kejadian-kejadian seperti itu gitu ya. Dan sampai hari ini masih. Masih, jadi ya memang perlu, saya pengen tahu lah, kemarin katanya baru selesai tuh Grand Design olahraga Indonesia. Wah itu gila Dari tuh grand Kemenpora design. ya. Betul. Kamu Oh dari, ya? kita pengen tahu gitu, apa sih Grand Design? Ya dari tahun berapa tuh yang namanya cetak biru lah, Iya. apalah, buku apa sih ini putih lah. grand design untuk semua olahraga? Olahraga. Betul, semua. Iya, Oh ya? maksudnya Buat ini loh. sampai ke depan tahun 2045 ya. 2045. 100 tahunnya Indonesia. Wow. Pertanyaannya yang bikin siapa gitu loh. Nah, itu siapa orangnya kita nggak tahu siapa yang bikin orang Iya kan? Soalnya itu dari tahun dulu ya. dari 20 tahun udah diomongin buku putih pembinaan olahraga Indonesia. Lalu ganti jadi cetak biru, Blueprint. 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 Sekarang ganti lagi jadi apa? Grand Design. Grand Design. Grand design Nah, keren. malah sih. zamannya ketua KONI zaman almarhum Pak Wismoyo, Wismoyo, itu ada buku mengenai Garuda Mas. Garuda Mas. Ya. Sebenarnya udah bagus loh itu. Tapi Gitu yang ya? memang nggak ada continuity ya. Kalau saya bilang maaf aja gitu. Saya juga minta maaf sama semua ini olahraga ya. Saya juga orang olahraga. Tapi yang saya lihat semuanya tidak ada continuity. Nggak ada kesinambungan gitu. Jadi selalu berhenti dengan masa itu periode lainnya bikin lagi, ini bikin lagi gitu. Jadi nggak ada continuation atau regenerasi pun. Atau regenerasi ada tapi nggak nyambung sama yang nggak sebelumnya. nyambung. Iya, Nah, oke. Sebenarnya kan kalau dia udah desain di sini tinggal diperbaiki Direvisi, gitu. revisi, gitu ya. di-update, Di apa namanya disesuaikan dengan zaman lah ya gitu ya. Ini mungkin ganti pemimpin, ganti Grand Design Betul. juga mungkin. Bikin desain baru lagi. Karena orang kita ribet juga. lebih senang istilah bukan regenerasi di Indonesia nih, Apa tuh? Apa? kaderisasi. Jadi ntar lo kayak gue gitu lah. Susah kan. Gimana? Coba sekarang kita pikirin lagi. Apa yang bisa menjadi industri di olahraga? Banyak sebenarnya. Banyak banget. Ini di bulu tangkis saja saya baru tahu. Saya nggak coba kalau namanya bekas atlet ya atau dia apa, dia kan bisa nggak main lagi, dia bisa jadi apa? Jadi wasit. Iya. It's a money kan? Ya. Itu pekerjaan loh. Benar. Saya baru aja dengar bahwa kita hanya punya wasit nanti buat ke Olimpik itu hanya dua yang kepilih. Karena punya apa tuh namanya sertifikatnya yang punya A ya gitu baru 2 orang. Yang bisa berangkat, yang lain nggak ada yang kualifikasi. terpilih. Yang qualified lah ya. Iya, yang qualified. Jadi kan sebenarnya semakin banyak wasit kita atau umpire ya, whatever namanya kan umpire kalau di chair ya, itunya sendiri ada referee gitu Iya. kan. Semakin banyak di turnamen internasional, harusnya kita semakin bisa Iya. ini kan gitu loh, punya akses lah gitu ya. bener. Itu bukan untuk curangin, enggak gitu loh. Itu yang saya lihat sayangnya itu. Saya pernah tanya, sebenarnya kenapa sih? Ya kendalanya di bahasa Inggris. Ya tapi kan itu bisa sekarang kan Beda lah kursus atau sekarang. apa Iya, gitu loh. sekarang lebih gampang. Iya. Tapi kalau ngomong soal bahasa Inggris, saya selak sebentar. Atlet kita bulu tangkis terutama itu bahasa Inggris itu sangat minim sekali. Iya. Kalau Iya. mereka interview, contohnya di All England ya, mereka itu minta translator, jadi mereka tuh nggak bisa Benar. ngomong bahasa Inggris. Hanya segelintir. Bisa tapi nggak pede gitu ya. Mungkin, Bisa sih, bisa. mungkin nggak pede, mungkin juga. Bisa, tapi ya mungkin ya nggak ada mungkin yang Tapi nggak. sama, Jepang juga gitu. Iya, sebenarnya sih bisa ada Jepang juga begitu. translator ya. Jepang mau keluar dari ruangan aja, iskusemi. Ini iskusemi. Untung nggak gini, Ri. Seduce me. Oh jangan salah kalau ini dulu international referee bisa jadi tuh disambut bunga pas turun dari pesawat. Nah, kalau itu Malina tahu sih. Iya makanya. Tahu lah dia gayanya dulu. Best. Iya, itu emang udah susah kalau basket lu nggak bisa ngomong lagi udah susah. No doubt itu udah. No doubt. Ya. No doubt, no Don't doubt. talk anymore about me, man. Oke.
Real bad boys move in silence. I'm your father. Gitu. Mbak Linda, Mas Reza, balik ke tahun 2021. Ini kan banyak event nih. Iya, Tahun ini aja loh, banyak banget kan event. banyak diundur soalnya. Banyak yang Iya, dulu. iya, Kalau menurut Mbak Linda sama Mas Reza, saya nggak tahu nih versi mana yang saya bisa terima gitu ya. Saya lihat kita nggak siap loh untuk menghadapi event-event besar tahun ini, termasuk Piala Dunia bola kan, Iya. Ya, U21 kan, ya jadi diundur. diundur lagi, Iya. ya kan. Banyak kok. Basket Asia juga akhirnya kita jadi tuan rumah yang baik. Kita mau berbicara Kita nggak tahu juga nih, sidak kan. Kemarin Mandalika juga mundur Mandalika. itu sidak juga loh. Jadi Dorna datang, dia lihat memang belum Belum siap, apa-apa. dia lihat Belum semua. Itu memalukan bos. Kita memalukan soal-soal begitu. Apa sih tracknya belum? Iya, track Semuanya aja juga. Semuanya. Semuanya juga. nggak keburu lah ya. Itu gimana Malina Mas Reza ini ada Olimpiade, ada Iya. Thomas Kuber, ada kejuaraan Asia basket. Yang paling Aduh, kita harus benar-benar fokus sih adalah Olimpik Olimpik ya. sih sebenarnya. Olimpik. Olimpik Ya, ya. itu puncak ya. Puncak Kalau semua kita istilahnya kalau kita tradisi yang emas ya dari bulu tangkis itu hilang, kita nggak tahu nih sekarang gimana ininya gitu loh. Sempat hilang sekali. Jadi Oh sempat hilang sekali? ya 2012 London. Oh London ya? Ya. Oh yang ini, yang main mata. Main mata. Iya. Itu udah nggak bener juga kita nih. Aduh, cari duit susah main mata. Iya benar. Brengsek bener Jadi gitu. apa namanya, kita mesti mati-matian nih. Betul. Kalau dilihat kan komposisinya atlet yang akan pergi tuh cuma totalnya kira-kira 20 ya, paling banyak. Semua olahraga. Jadi bulu tangkis sendiri 12 benar ya? 12 betul. 12 Lebih ya. dari setengah. Angkat besi ya. Angkat besi ada 2 yang udah pasti itu. Ada, Yang cewek itu berangkat nggak angkat besi? Iya, Yang cewek kan? Cantika itu. Kemudian Eko ya, terus panahan ada 2, Riau Ega balik lagi dengan Oh ya. sama siapa yang cewek Hairunisa ya. Itu kan tadinya semua ribut kan. Ini kepengurusan juga saya juga heran ya, selalu ada aja gitu tuh. Secara internal. Apa? Iya, Secara jadi internal. kan ribut kan kemarin ini Riau Ega yang memang sudah qualified ya, itu kan nggak gampang, bukan mau-maunya dia tapi prestasi kan itu. Pengurusnya nggak suka lah gitu, ada inilah gitu ya, ada internal problem. Tapi sekarang alhamdulillah lah ya, masuk akhirnya dua-duanya udah oke lagi. Jadi udah 2, 4, terus 12 bulu tangkis, 16. Ada menembak ya 1 kalau nggak salah Vidya apa gitu, terus Lalu Zori ya Atletik ya. terus 1 lagi saya lupa kayaknya ada wildcard. Bukannya estafet juga masuk? Enggak. Estafet itu sekarang lagi diundang untuk invitasi di Tokyo yang 4 cewek itu 4x100 4 kali 100 ya, kita nggak tahu nanti bisa dapat masuk apa enggak gitu loh. Tapi di luar itu sih udah nggak ada kualifikasi lagi. Oh udah nggak ada kualifikasi lagi. Jadi kalau dilihat di Olimpik itu yang benar-benar memang atlet dunia ya badminton sama si ini siapa Zori itu susah sekali kan. Itu nggak bisa kalau bukan wild card ya. Tapi benar-benar berdasarkan kualifikasi dia. Berdasarkan catatan recordnya ya? Best time-nya ya. Oke. Itu. Jadi nggak gampang. Nah, kemudian juga ada aturan sekarang dari Olimpik itu ketat banget. Tidak ada penonton dari luar negeri, Jepang. Iya, nggak ada benar. luar Jepang. Nggak boleh. Dan benar-benar tim itu kuotanya kalau misalnya ada 20 atlet, ya dia hanya boleh 1:1 atau 1:2 ke officialnya, gitu loh. Jadi official dihitungnya ya sebanyak itu aja, tidak bisa lebih lagi. Jadi kontingen ke Jepang nggak boleh bawa supporter gitu ya? Nggak boleh. Udah nggak boleh. Nggak Itu nggak boleh. boleh, nggak Kita boleh. aja dubes Jepang aja, dubes kita di Jepang itu bisa dapat akreditasi kalau Pak Jokowi ke sana nonton. Oh, kalau sendirian nggak boleh. Nggak boleh. Dan itu ketat banget. Tapi emang di sana angka lagi naik Enggak. dan mereka rada Iya. ngeri Bukan. aja, mereka takut. Itu yang paling kecewa siapa? Indonesia bos. Karena Indonesia kan kemana-mana supporter paling banyak. Iya, di sana. seberapa ngaruh ke atlet kita kalau kali ini kayak nggak ada. Nggak, ini- Soalnya ada yang ya udah. Ini ada supporter
supporter beneran, ada supporter shopping namanya, shopping supporter. Kamu tuh yang ngomong ya. Jangan marah, tenang. Ngobrol. Tapi emang berat sih Olimpik ini ya sekarang dia bilang. Tapi ya kita lihat lah ya, Jepang kan boleh dibilang disiplin ya. Disiplin, semuanya. benar. Kita nggak tahu. Tapi memang saya tahu dalam pengurusan akreditasi ini sangat ketat. Ini luar biasa, Paul. Dari drama All England kita melebar kemana-mana. Iya. Dahsyat memang nih. Sorry ya. Enggak, tapi apa-apa, tapi bagus. Olimpik ini penting soalnya Tetap bulu tangkis. Ada bulu iya, soalnya bulu tangkis itu main peran besar di Karena yang tadi Mbak Linda bilang primadona kita tetap masih bulu tangkis. Bulu tangkis. Iya, yang masih Ya, angkat besi lah mungkin ya. Soalnya Iya. dengan nggak ada penonton pun di bulu tangkis itu saya lihat ya kalau dari atlet-atlet dari olahraga profesional lain deh yang pernah menjalankan sistem bubble tanpa penonton gitu, NBA contohnya tahun lalu. Ada juga pemain yang merasa lebih bisa fokus. Iya. Iya. Oke, mungkin bukan pemain Indonesia terbiasa dengan suasana kita di sini. Tapi ada juga yang bisa ngambil plusnya dan pukul rata semua kok, bukan cuma fans Indonesia nggak boleh datang. Semuanya. Fans dari Semuanya. seluruh dunia nggak boleh datang kok, jadi fair aja. Iya, Kekurangan buat kita ya betul. sama aja. Buat gua ada bagusnya, Paul. Di Indonesia nggak boleh bahas supporter. Ini kadang supporter kadang-kadang suka bikin malu juga. Tas belanja banyak. Bener, bikin malu juga. Aduh, pesawat miring nih pulang nih. Ayo lu. Banyak banget bawaan lu miring pesawat nih. Banyak titipan, Bos. Banyak titipan. Iya kan? Mumpung lagi ke Jepang nih. Gue bilang kita juara enggak ini. Pesawat miring, gue bilang apa sih gitu kan. Balik ke Mas Reza, Mbak Linda nih. Kan Thomas Uber gimana? Nah, Nah, kamu itu. tuh yang paling itu tuh. Kalau Yes. Thomas Uber sih kayaknya Indonesia berat ya. Berat ya. Kalau sekarang. bergu sekarang soalnya kita tuh kekuatannya nggak merata. Benar. Kita dominan di ganda sekarang kan. Sedangkan Thomas kan tim bergu itu kan tunggal juga Iya, penting. penting. Tunggal tuh ada tiga loh. Tiga. Ada tiga. Tiga, Ganda, ya? ganda cuma dua kan. Oh 5 jadi ya? Iya, 5. Jadi ya kita ngomong putra ya. Kalau putri saya lebih pesimistis lagi sebenarnya. Iya, enggak. Kalau putra mungkin semifinal sih mungkin bisa sih. Bisa. Gitu ya. Kecuali ada luck lah ya. Nah bisa Kalau misalnya si 2 single ini Kita bisa nyuri satu aja. deh. Either si Ginting sama Jonathan. atau Jonathan aja. Bisa. Tapi deh. Jonathan labil tuh masih ya? Betul, saya juga Iya, setuju itu. setuju. Semenjak Asian Games dia langsung turun drop. Kayaknya picknya dia Asian Games kemarin Asian ya. Games kemarin. Iya. Betul. Salah dia buka baju kelamaan. Masuk angin ya. Masuk angin. Salah dia bener. Iya emang picknya di Asian Games. Setelah itu dia turun banget emang. Turun terus. Iya. Abis itu nggak pernah bagus dia udah. Iya betul. Setelah Asian Games ya. Betul. Kali sayangnya mungkin nggak Res, kamu juga bisa bilang kamu kan orang yang sekarang banyak di kalangan itu ya, lingkaran itu. Karena mestinya ditangani oleh psikolog ya. Itu penting. Mungkin satu aja dia seorang diri untuk dipegang ya. Kalau zaman dulu tuh kan ada Pak Singgih, Prof Singgih Gunarsa Iya. ya, udah almarhum. Almarhum. Dia kan megang dulu, megang benar-benar seorang misalnya dulu seorang Simon Santoso sih dipegang bukan sama dia, yang benar-benar dipegang sama dia dulu Ardi gitu Lius Pongo. ya, Lius Pongo. Jadi kan Perannya apa sebagai Memberi motivasi. iya. Memotivasi dia. Psychological, menenangkan psychologically. psychologically. Itu kalau saya lihat itu harus ya, saya ngelihat di beberapa turnamen kalau yang pemain-pemain yang individual ya terutama itu penting banget karena dia bisa memotivasi atau bilang tenang ya, ini nggak boleh gini gitu. Itu ada gitu loh. Sama saya ada satu saya bilang program yang seperti sport science ya. Itu yang dipakai oleh atlet-atlet dunia sekarang itu adalah NLP, Neuro Linguistic Program. Oke. Dia jadi kita diajari memfokus hanya kita bayangkan kita menang, kita bisa. Nggak ada lain. Positive reinforcement. Ya. Dan itu sudah terbukti waktu di SEA Games 2011 di mana Palembang yang menggunakan itu atlet atletik Henny Mas Paitela, anak buahnya yang sekarang lagi pergi ke Tokyo nih. Itu pelari 100 meter. Saya lupa orang Papua atau orang Maluku ya. Tapi di Jawa Timur jadi ya di ininya sama dia memakai sistem itu
kebetulan yang melatih seorang pelatihnya ini yang pernah melatih saya. Saya dilatih bukan untuk olahraga, tapi untuk mencapai satu tujuan. Misalnya di dunia saya waktu itu saya asuransi, dan saya bisa menang gitu loh. Karena saya cuma bayangin, cuma gini latihannya, bayangin kamu naik panggung, Visualisasi. kamu visualisasi, Iya. kamu terima cek seharga segini, iya begitu aja. Iya. Dan itu dilakukan oleh Henny Mas Paitala ke anak buahnya 8 minggu waktu itu. Dia cuma bilang, kamu bayangin ya, kamu tuh nginjek garis finish duluan, dada kamu begini, terus kamu juara. Iya. Itu aja, dan juara loh. 2 lagi, satu yang cewek 100 meter, yang satunya cowok juga 100 meter. Ada tuh. Ya. Dan itu terbukti. Saya kemarinnya melontarkan itu ya, sempet ya waktu ke Susi juga ya. Ini sorry aja, saya bilang sama Susi, Sus, saya bilang ngobrol sama Susi Susanti, Sus, kenapa sih lu nggak pakai gini gitu ya? Lu coba dong. Aduh Kak, susah sih katanya. Kita kan punya psikolog katanya. Jadi nanti Lain dong. programnya kakak atau kakak kasih tahu gini nanti nggak diterima. Ya udah, saya juga nggak mau ini. Saya cuma kasih pendapat gitu loh. Saya ngelihat. Karena seorang Susi ketika dia jadi juara dulu, saya ngikutin, saya punya catatan dia detail tentang dia dari dia masih jadi juara junior Jakarta, terus juara junior dunia di Bimantara ya waktu itu, sampai dia masuk ke senior. Dia tuh luar biasa. Dia memang lain, serabut otot kakinya aja beda. Bener, dibilang serabut ininya panjang ya, jadinya dia kuat. Nah, dia melakukan apa? Seorang Susi itu dia membayangkan dia tidak akan sekolah sampai tinggi. Jadi bulu tangkis adalah mata pencahariannya. Dan dia dedicate ke itu, dia harus buat apa? Dia rajin, disiplin ya. Dia mencatat kayak tadi si pelatih itu, dia punya catatan. Satu-satunya saya lihat pemain bulu tangkis ya, dari masih muda yang punya catatan, lagi latihan, lagi bermain, maksudnya lagi tanding, itu dia. Wow. Itu luar biasa. Dia nyata sendiri lagi. Dan seorang Susi waktu itu ya, saya tahu banget setiap mau abis All England lagi turnamen, saya ngikutin dia ya kemana-mana waktu itu. Dia nggak pernah loh. Sebelum selesai main, dia jalan-jalan, mau shopping, mau apa, dia pasti back to the room, to her room gitu loh. Itu seorang Susi. Saya bilang, Sus, kamu ajarin dong. Kemarin ya dalam 4 tahun kepengurusan dia, saya ngobrol sama dia, Sus lu ajarin dong, kayak lu buat. Karena dia dulu gini, targetnya kalau saya tidak juara, Kak, dia manggil saya kakak kan, Kak, Susi nggak bisa bayar cicilan rumah tanah di Kelapa Gading. Survivor mode. Dia gitu, dia punya motivasi itu. Jadi dia mirip-mirip Rudy sebenarnya. Dan nggak semua orang punya seperti bisa dia. di Benar. situasi yang itu. Ada yang mungkin keluarganya fine-fine aja. Iya. Jadi tidak ada pendorongan kayak pressure untuk wah gue harus cari Bagus makan sekali nih. dia, beneran. Iya. Dan dia memotivasi Alan waktu itu juga begitu gitu. Kan dia manggilnya Renfang ya itu ya, Susi ya. Jadi ya memang beda-beda lah ya. Makanya kalau dia bisa mengelola itu sampai mengelola bisnisnya juga hebat, ya memang kita lihat aja dari sekian banyak pemain bulu tangkis ya, yang kita kan udah dunia gitu ya. Siapa sih yang sekarang bertahan dengan uangnya banyak ya, punya Punya macam-macam lah. bisnis gitu loh. Kelihatan. Iya benar. Tapi satu hal, memang kalau dia cuma sampai SMA, maaf ya, levelnya, ya dia harus pinter dagang atau apa, pinter ngelola. Kalau enggak sih ya mesti ya memang dia harus lanjutin ya. Gitu, punya degree lah gitu loh. Karena kayak tadi lagi dia mau ngomong Inggris susah, mau ngomong sama orang susah, nggak pede, itu ya juga susah gitu loh. Tapi gini, Mbak Linda cerita soal Susi. Baru tahu gue, Susi detail begitu. Bener, Ya, gue baru tahu. Karena gini, waktu Susi pulang, habis dapat medali emas tuh di Olimpiade. Iya, 92. Mbak Linda nih, perintahin gue, Ari, Susi Uber. Ya. Interview. Gue tanya, Sus, selamat ya gini, gimana? Apa yang lo alami dapat medali emas? Ya karena semua kan latihan keras gini. Dalam hati gue nenek juga tahu. Betul. Diplomatis. Gue dengan ceritanya Mbak Linda harusnya Susi ngomong yang itu. Enggak, tuh. itu rahasia dia. Enggak, maksudnya dia ungkapin dengan satu gaya bahasa yang umum bahwa untuk jadi juara Olimpiade tuh nggak gampang. Ada beberapa persyaratan antara lain detail.
Lu harus detail gitu. Iya. Mbak, gua ngarepin jawabannya begitu gitu kan. Ini karena latihan keras. Ya semua juga latihan keras Iya, gitu. memang nggak bisa ngomong kok. Waktu pertama kali kebetulan emang saya saksi hidupnya gitu loh. 92 Barcelona ya kebetulan saya yang di Barcelona gitu loh. Jadi tahu benar saya dampingin dia gitu loh. Sampai untuk ngomong gimana gitu. Mungkin bisa dibilang gini nggak sih? Maksudnya di era Susi itu kan pelatnas PBSI mungkin nggak kayak sekarang ya. Maksudnya anak-anak sekarang itu mungkin lebih hidupnya itu lebih aman, lebih nyaman, Iya. gitu kan. Jadi apa yang mereka butuhkan semuanya ada gitu kan. Kan bedanya itu dulu. Sekarang kan apalagi atlet sekarang kan kontrak kan udah personal kontrak iklan. Iya, betul. Di endorse gitu kan. Kalau dulu kan nggak kayak gitu maksudnya. Iya, jadi satu semuanya. Jadi satu dan Jadi- dibagi-bagi ya. Bagi. Jadi sekarang tuh atlet tuh kayak ya udahlah, gue ikut turnamen ya juara nggak juara ya tetap santai lah mungkin gitu. Nah, Karena makanya ada kayak metode psikologi seperti Bu Linda bilang tadi, buat orang-orang yang tidak ada dorongan secara mentalnya nggak ada desperation lah, aku harus menang ini, ya udah harus ada visualisasi yang Iya. positif. Iya. Kalau enggak, Dan mereka itu nggak harus bisa dilatih gitu loh. Iya. Harus dilatih. Ya. Nah, kalian tadi membahas satu hal yang menarik yang sebenarnya dari tadi pengen dibahas tapi belum nemu celahnya. Tapi kalian kan sering berangkat dulu ke turnamen luar. Perannya media di olahraga, apalagi olahraga di mana kita compete di level internasional, itu kan sebenarnya peran media besar. Banyak hal yang dilakukan oleh media. Nah, misalnya saya berangkat ke sana ngeliput All England, ya dia menyampaikan informasi apa yang terjadi di sana, bahkan dia bisa lebih kasih in-depth look di tim dan anggota Indonesia seperti apa mainnya lagi bagus atau enggak karena ya udah hafal gitu. Dan selainnya itu juga tadi ini baru informasi yang baru dari Bu Linda bilang. Media bisa digunakan sebagai Ya, sport training intelligence. tool, sebagai ini tool latihan kita juga. Kita harus tahu, kita harus scouting. Nah, bahkan sekarang ya mungkin emang lebih gampang dengan bisa ngerekam sendiri orang lagi main. Tapi media tahu banyak hal yang orang-orang lain, orang awam tidak tahu. Bahkan pelatih-pelatih pun mungkin nggak tahu tentang tim lain. Gimana ada di ini dua part dan siapa aja yang mau jawab terserah. Kalau di mata Bu Linda sama Mas Reza, perannya media Indonesia untuk ngeliput atlet kita dan olahraga kita, apa cukup dukungan dari misalnya organisasi olahraga tersebut ataupun pemerintah? Dan kalau enggak, kenapa? Karena apa kekurangannya? maksudnya dalam dukungan dalam bentuk apa nih? Ya misalnya, Mas Reza kalau berangkat ke All England, berangkat sendiri atau diberangkatin? Kantor yang Kantor yang berangkatin. Ada nggak sistem kayak Indonesia tuh berangkatin kayak 10 media ini? enggak. 10 media Kalau bisa? bulu tangkis enggak. Enggak. PBSI pun nggak pernah ngirim wartawan untuk liputan All Oke. England. It- Jadi pure itu kalau kantor mau ngirim silakan berangkat. dari kantor sendiri biasa. Tapi PBSI juga nggak menjamin akreditasi karena kita harus berhubungan langsung dengan Langsung dengan ke sana. England ke sana. Kecuali multi event kali ya. Yes. Kalau multiple kan KOI apa KONI ya. Betul. Iya. Ya. KONI biasanya kalau untuk domestik KONI, tapi kalau itu KOI ya. Tapi kan dulu kan sama tuh KONI KOI jadi satu kan. Oke. Ya pasti dibawa untuk multi event. Kalau untuk Single event enggak. itu kita urusan langsung sendiri aja. Sendiri Dan aja. walaupun sekarang kita bisa dapetin informasi banyak lah di internet, banyak liputan internasional dari ini source lain banyak sumbernya. Masih ada kepentingan untuk hal ini terjadi nggak? Misalnya ya media di olahraga tuh udah kayak walaupun kadang-kadang atlet benci Iya, sama harus media, intangible. tapi harus Iya. kerjasamanya tuh Benar. harus ini loh, harus klop. Dan menurut saya kayak saya lihat dibandingkan di luar adalah kalau olahraga ini, misalnya Cina berangkat untuk turnamen ini, pasti mereka ada loh dari Xinhua pasti berangkat, dari pasti ada gitu mereka liputan tersendiri. Di Indonesia kenapa saya nggak pernah lihat itu? Itu sih yang saya juga bingung ya. Saya 3 kali ke sana 2017 sampai 19 itu selalu ke sana kan. Yang saya bingung itu kenapa wartawan-wartawan Indonesia yang bisa dibilang top levelnya itu nggak hadir gitu di sana gitu kan. Mungkin kendalanya mungkin faktor biaya kali ya, karena untuk ke Inggris itu kan ongkosnya pasti nggak sedikit, apalagi kita di sana sampai seminggu. Mungkin kendalanya itu sih. Jadi mungkin kantor mikir-mikir apa perlu ngirim gitu, karena kan soalnya PBSI kan rutin ngirim rilisnya hasilnya Iya. pertandingannya kan. Udah bisa sendiri. Jadi mereka tapi bisa ngambil. Mas Reza berangkat ke sana? Saya 2017 sampai 19 ke sana. Berangkat? 3 kali. Berarti bosnya sip. Oke. anak emas di Berarti kantor. berarti Soalnya puas. kan, Mas, polisi perusahaannya Iya. Bagus, iya. oke. Beruntung kamu. Dan tapi emang sampai di sana pun juga wartawan tuh nggak banyak mas. Nggak ada banyak orang Indonesia gitu. Orang yang Indonesia kesana berangkat wartawan tuh paling banyak saya waktu tahun 2018 itu cuma 3. Tahu nggak kenapa?
Ya itu saya nggak tahu, mungkin karena biaya Kalau kali saya mungkin. bilang, karena sekarang kan udah globalisasi media. Oke. Jadi kan gampang. Banyak koresponden. Internet ya, semua ada. Kalau dulu, waduh, mesti cari sendiri gitu loh. Tapi kan keuntungan ke sana kita bisa dapat apa yang orang lain nggak dapat. Betul, Benar. betul. Mungkin cuma itu aja sih. Tapi kalau saya lihat sih kali mungkin gitu ya sekarang karena udah bisa diambil dari mana-mana. Iya, terlalu gampang. gampang gitu gampang. ya. Terus juga wawancara juga bisa pakai ini Benar. handphone kemana-mana. Pak panggil Kevin, Marcos, gini-gini. Dulu mana bisa? Iya. Kalau nggak langsung corong di depan kita gitu. kan Kita nggak yang bisa. megang, harus kita yang megang mic-nya. Iya, Dan benar. wartawan Indonesia jago-jago, pinter-pinter. Iya. Ya, Apa namanya? contohnya waktu Liga Italia kan, Iya. siaran langsung dari kamar Liga Italia, bukan di stadion, dia di kamar. Lu di mana kok sepi amat? Gue di kamar nih, nonton TV aja. Gitu. Jadi memang Pecah malah gue pecah. Jadi itu memang media ya, terutama broadcast itu udah banyak sekali untuk ya kita akhirnya kita nggak tahu ya kalau orang awam ya gimana tipuan sebenarnya bukan tipuan strategi gitu ya untuk coverage gitu. Dulu kita selalu kita harus datengin orang sampai gini. Kebayang nggak multi event waktu itu misalnya Olimpik lah Iya, ya. Olimpiade. Saya pernah tanya dulu sama bos saya, maaf deh udah almarhum ya. Ditanya, Mas kok nggak ke lapangan sini, lapangan situ? Aduh kamu tuh gimana sih pakai ini, katanya smart, katanya apa? Diem aja di IBC apa di MPC, press room, duduk, Lin, kan dingin, lu bisa lihat semuanya. Oh iya ya benar juga, nggak perlu lo nodong. Itu namanya work smart, not hard. Iya Tapi betul. itu yang terjadi di Asian Games kemarin sih. Iya. Banyak Waduh, yang kalau seperti Asian itu. Games Spartan kita top. Iya. Top. Di luar itu penuh, di luar. Penuh. Tapi- Ngobrol-ngobrol bisa dapat berita, bingung gue. Iya kan, lu akurat juga lo. Ya, temen banyak di dalam gitu. Tinggal passing. Begitu loh, top lah orang itu. Mungkin juga buat Reza ya sebagai ini orang jurnalis yang masih muda ya. Kamu kan emang bagus sudah spesialisasinya emang bulu tangkis ya. Betul. Karena kita ngelihat sekarang, saya ngalamin melihat ya sekarang nih. Kenapa toh Gari? Wartawan junior sekarang itu belum tentu dia menguasai rule of the games. Oke. Setuju Itu itu. rule of the games itu penting. Dulu saya di Kompas Group mana boleh turun di beat misalnya beatnya badminton atau beatnya sepak bola atau beatnya tinju sebelum lo tahu rulesnya. Nanti kalau nulis salah loh. Ya dong. Misalnya dia kayak pukulan tinju musinya apa jab ditulisnya apa. Itu kan beda. Atau banyak dulu sepak bola. Dia nggak tahu apa itu offside gitu. Dan kalau kita baca dari style of writing udah tahu ini orang tak ngerti banget olahraga atau Iya. enggaknya itu pasti kelihatan. benar. Kelihatan Betul banget. itu. Benar. Penggunaan istilah itu Iya. kan penting. Itu juga sesuatu edukasi buat orang yang baca gitu Benar. loh. Saya tanya sekarang anak-anak kecil ya, misalnya ya muda. Taunya dari mana? Bukan dari situ, bukan dari ini. Kan. Emang mereka senang main game, jadi tahu itu offside, Iya. itu apa gitu loh. Iya. Tapi tidak dididik oleh tulisan-tulisan Dari jurnalis. PS, dari nonton, iya. Itulah itu bedanya. Jadi emang kualitasnya maaf banget yang sekarang itu saya melihat sendiri. Makanya kalau saya ketemu dengan yang junior atau yang muda nih sekarang jurnalis, saya bilang saya dulu waktu jadi jurnalis nggak ada tuh kalau nggak ngerti saya bilang rulesnya main itu, jangan coba nulis, dimarahin beneran. Iya, apalagi Kompas Group. Nah Bu, ini nyambung ke pertanyaan yang berikutnya dari saya. Kan kita sekarang banyak perubahan nih dari cara kita konsumsi olahraga terutama. Banyak juga yang, dan saya juga ada guilty pleasure-nya juga. Kadang-kadang karena keterbatasan waktu, konsumsi highlight dari YouTube, dari Instagram. Bu Linda kan pengalamannya banyak lah di broadcast television, apalagi di era yang pokoknya television is king untuk broadcast sports Iya. gitu. Dan walaupun di Indonesia ini topik berikutnya buat Omari. Tapi walaupun masih kalah ke misalnya sama sinetron gitu. Tapi olahraga itu lumayan dipegang di TV. Nah, ini terjadi bukan fenomena di Indonesia doang, di seluruh dunia di mana TV ini udah losing power banget karena nggak banyak orang lagi yang benar-benar yang harus duduk di depan TV jam 6 sore untuk segala bisa di streaming. Sekarang ada di sini. Kalau Ya. miss pun ya udah nanti highlightnya Ada di juga YouTube. banyak, ada yang bikin Iya. editan yang bagus lagi.
how dangerous ini mau pakai bahasa Indonesia bingung. Tapi ini udah mulai jadi endangered nih TV sports. Iya. Saya pengen tanya pendapatnya Bu Linda aja, masih ada masalah? Soalnya duit kebanyakan datang dari TV. Iya. Masalahnya yang kita nonton di YouTube TV ini gratisan semua. Dan tetap advertising dollar itu dari Hak broadcasting, siar. hak siar. Betul. Dan kalau hak siarnya semakin nilainya tidak setinggi dulu, otomatis uangnya akan lebih kecil. Ini terjadi di NBA juga, di mana tiba-tiba ada boom. Ini TV kontrak naik. Tapi sekarang tiba-tiba, TV Turun udah nggak lagi. terlalu banyak yang nonton nih, pada nonton dari NBA League Pass. Jadi mulai menurun. Dan apa yang akan terjadi ke depannya kalau ini terus-terusan akan terjadi? Serem Gitu. sih. Soalnya duitnya nggak Betul. setara juga baliknya di dunia online gitu. Ini Nggak- saya kasih tahu aja soal PON ya. Kebetulan saya konsultan untuk broadcastnya di PON nanti Papua. Saya kemarin bilang, ini harusnya besok saya mau ketemu sama ketua harian. Dia tanya, Ibu berapa kira-kira hak siar bisa dia dapat gitu kan? Saya sampai kaget karena mungkin dia berpikir apa yang dikeluarkan oleh panitia misalnya untuk production untuk sebuah broadcast nanti itu bisa ketutup oleh hak siar. Saya bilang, Pak, tahu nggak? Saya bilang, hak siar PON dari dulu tuh nggak ada. Saya baru yang tahun di Jabar aja, saya bisa dapetin 4,5 miliar. MNC yang bayar ke PB-nya waktu itu Jabar. Saya bilang, kalau sekarang saya nggak berani janji. Kenapa? Bapak dari kemarin sampai hari ini tinggal berapa hari lagi ke depan mau ada PON, pernahkah Bapak bilang Papua itu aman? Papua itu pandemi udah bisa gitu. Dia shock semuanya. Itu info nggak pernah ada, saya bilang. Yang ada tembak-tembakan, maaf ya, di Intijaya. Which is itu jauh sebenarnya dari Jayapura dan semuanya. Saya bilang gitu. Terus dia bilang, oh gitu ya Bu, jadi nggak bisa Bu dapetin hak siar itu 100 miliar. Saya diperiksa BPKP. Saya bilang, aduh, saya bilang tahu nggak? Sebuah Asian Games kemarin 2018 yang begitu marak, saya bilang. Tahu harganya berapa? Saya bilang, digabung sama Olimpik, saya bilang. Berapa Pak? Berapa Bu? Cuma 100 miliar. Itu semuanya tuh. Wow. Sekarang untuk dapetin segitu dari satu broadcaster TV station, kira-kira dia bisa nggak bayar? Iya dong. Saya bilang udah susah sekarang zamannya. Saya nggak tahu nanti karena banyaknya sekarang ini ya, live streaming, terus semuanya pakai OTT ya, ini namanya OTT, Bener. digital platform gitu. Ya kita nggak tahu lagi gitu loh mainannya. Dan itu soal hak siar itu kan dari dulu sempat boom gitu, sekarang gini-gini, ya itu yang ngerusak juga siapa gitu loh. Jadi pemain-pemain di atas tuh playernya juga banyak gitu loh. Cuma kan mereka kan enaknya ya tanda kutip bisa bermain dengan ada judinya ya, maksudnya ada lotonya gitu kan, sementara kita enggak kan. Jadi memang baliknya ke produsen, si consumer produk mau taruh iklan ya. Kemarin saya ngobrol lagi sama satu ini di yang periklanan ya, saya tanya gimana, aduh lu gila lu mau jual ini segala, kan duit susah. Saya coba tawarin Olimpik, saya bilang gitu. Kalau nggak ada yang ngambil Olimpik kita tahun ini, kita bakal di-ban. Dan kita punya tujuan, goal, 2032 kita mau jadi tuan rumah. Aduh. Dan itu akan dilihat. Kalau kita nggak ada hak siar, ini kejadian sama waktu 2004 di Athena, kan nggak ada yang nyiarin. Nggak ada yang siaran. Akhirnya kita kena ban. Ada stipulasi itu kayak Ada, selalu punya ada peraturan kayak gitu loh. Wah. Jadi memang menarik ini nih, olahraga tuh banyak sekali ininya. Dan Pak, tantangan terbesar adalah buat misalnya saya punya sebuah TV gitu, mau beli hak siar pun bisa nggak dijualnya slot, susah nggak jualin slot. Misal Olimpiade seharusnya gampang dong. Enggak juga. Enggak ya? Enggak. juga. Karena dipikir apa? Olimpiade Indonesia cuma dapat emas paling 1. Nungguin bulu tangkis. Semua berebut itu doang siarannya. Slot di situ doang Iya. ini rebutan. Akhirnya apa? Akhirnya apa? Orang-orang media juga ngomongnya enak aja gitu. Ah, yang penting ada pemberitaan aja deh. Iya. Jadi akhirnya yang gampang. Begitu aja. Benar jadi, itu. Jadi susah. Sayang gitu. susah gitu loh. Susah. Susah. Kan? Sedangkan pemberitaan tuh apa sih gitu loh sebenarnya? Dan olahraga itu mahal gitu loh. Produksi mahal, hak siar mahal.
gitu loh. Sementara untuk baliknya lagi tuh paling juga ya eventnya par gitu loh ya, sama gitu. Nggak bisa ada subsidi sama pemerintah karena ini juga Ah, membantu itu- nama negara itu- Indonesia kan lagi mewakili. political will udah. Ya enggak? Political will. Kalau gua presiden Wih, bahaya. ya kan anggaran Betul, Apa? Ri, betul. Karena cuma apa? Hanya lagu Indonesia Raya bisa berkumandang hanya lewat olahraga dan Iya. kalau presiden keluarnya. Iya benar. Nggak ada yang lain. Selain atlet atau Selain atlet. selain atlet atau presiden. Coba buktiin deh apa? Iya nggak sih? Nggak Betul, ada. betul. Benar ya? Betul, betul. kan? sekarang gini aja. Kita semua orang nih para yang di atas nih kalau bicara kita harus menuju sport industri. Tapi nggak ngerti. Tapi nggak ngerti dan dari mana mulainya nggak ngerti gitu loh. Ayo kita bikin jumpa pers gini, ya udah. Terus ngapain lagi? Udah jumpa pers doang? Ya enggak dong, banyak. Banyak. Toolsnya banyak banget loh untuk sampai ke sana. Nggak usah jauh-jauh Ya nanti lah. kita ngobrol gini diomelin loh, Ri. Jangan marah. Ada di situ ya Ini pemerintah ya. kita demokrasi dan nggak nyalain siapa-siapa. Cuma lagi mengeluh nasib bangsa sendiri. Kita boleh dong, ya kan. Disclaimer-nya selalu gitu. Jangan marah gitu doang. Jadi orang-orang teriak sepak bola udah bisa jadi industri, jauh, nol. Ke mall deh, ada nggak pakai kaos Persebaya? Pakai kaos Persija? Nggak ada. MU. Asli. Asli. Iya kan? Benar. Kayak kamu Kok, dulu NBA. Gua aja dulu sampai gua dibilang, wah, lu ini lu apa namanya? Budak Amerika. Kenapa? Gue lihat nggak ada pakai Garuda lu. Tapi ya kan dulu NBA kan. Iya. kan? Tapi kan gua ada misi di situ. Ya kan? Mempopulerkan NBA dan mempopulerkan tokonya temen. Temen jual barang-barang NBA, gue aduh, Ri, tolongin gue, ini lo pakai di Lakers, ini lo pakai di. Tapi bener basket Tapi juga gitu, lihat anak-anak berhasil. pakai jersey ya Lakers, Iya, gitu. sama. Boston. Benar. Sama, jadi nggak ada. Seorang Rudy Hartono 8 kali juara All England. Kalau di luar negeri, di Amerika itu kaosnya laku banget pasti. Iya. Oh iya. Udah, dia Itu bukan- industri tuh, Dia bukan legend lagi itu Legend udah. lah. Lebih dari legend dia tuh. Tapi orang sekarang kayaknya nggak tahu deh Super Rudy Hartono. Iya. Nggak ada yang Emang tahu. benar, Nggak ada. Betul nggak ada yang tahu. Satu saat dia kan sering undang saya makan, saya agak deket sama dia. Cuman saya belum nengokin, saya dengar sakit. Sakit sekarang. ya. Nah, dia kalau ngajak makan tuh di Pondok Indah tuh di Ngalam situ, Ngalam sama teman-temannya. Dan selalu ngeledek saya gitu. Nih kenalin nih Aris Sudarsono, laki-laki yang dekat dengan Tuhan gitu. Gue bilang maksud lo apa, Rud? Lu gini hari masih main basket, gue udah deket sama Tuhan. Gue udah gak berani main badminton, Ri, gitu. Itu seorang Rudy 8 kali All England. Pelayan nggak kenal siapa dia. Waduh, gue Oh, iya. Iya. Bener. Sampai gue panggil, lu kata di sini. Gila lu, gue bilang. Bener. Betul kok. National hero. Iya, National hero. Wah, itu udah national gila, hero udah. sih itu. Itu kalau di Amerika gambarnya di mana-mana masih. Ada apa statue. Iya kan? Ada di Hall of Fame lah. Ada di Hall of Fame, ada di paling enggak kita jalan kemana pasti ada gitu kan. Itu salah siapa? Nah, nggak tahu tuh. Lu Salah kita nggak cerita ke anak kita gitu. Ya maksudnya Enggak. salah siapa? Iya. yang salah. Di Yang luar negeri kan pada cerita kata wah Babe Ruth baseball Iya. gitu. Apa? Iya kan. Lu O.J. cerita, Simpson jangan O.J. Hah, kenapa? lu cerita ke anak lu, ya kan. Tapi yang di atas nggak cerita apa-apa, diem-diem aja, sibuk aja ngurusin yang lain kan. Kan susah, kan mesti ada political will, mesti. Ya kan. Kayak ada event apa dia jadi openingnya dibawa keluar biar Ya, orang nggak tetap usah- familiar nggak usah dengan jauh tadi Mbak Linda bilang Asian Games yang semarak gitu kan, udah kelar ya udah, nggak ada apa-apa lagi, ya ibarat setrikaan korslet, panas enggak dinginnya kayak Gila deh. Mbak Linda, Mas Reza terlibat nggak di PON? Kebetulan nggak. Udah enggak ya? Wah kalau gitu Mbak Linda nih porsinya. Kekhawatiran yang paling besar dari Mbak Linda PON mendatang di Papua apa? Boleh dong, kekhawatiran kan gitu. Aduh, banyak ya. Wah serem nggak lo? Saya khawatir, saya nggak tahu saya mau bawa tim produksi ya untuk
apa namanya TV itu nggak tahu sekarang tidurnya mau di mana nggak tahu. Karena akomodasi benar-benar kurang ya akomodasi. Kurang atau bayar sendiri? Ya bayar. Kalau untuk kontingen dibayarin. Itu kehebatannya Papua. Kenapa mereka bisa jadi tuan rumah? Karena mereka menanggung semuanya. Wow. 34 provinsi, 34 kontingen, Semua bayangin. atlet Semua gitu. ditanggung akomodasi, Transportasi? lokal, Oke. sama Oh, lokal. makan. Kebayang Oke. nggak? Iya sih lumayan itu. Ya bukan lumayan lagi, Iya. mana ada yang kayak gitu. Nggak ada ya yang lain. Dan mungkin kalau dia nggak buat gitu, siapa yang mau pergi ke sana? Karena jauh, tiketnya mahal kan? Kalau nggak ada tempat nginep itu karena full atau karena infrastruktur mereka Iya, emang belum nggak nggak cukup. Jadi itu yang saya salah satu nih yang paling serem ya itu akomodasi itu mungkin hotelnya yang bintang 5 juga cuma 1-2 dan itu nanti buat pejabat ya VIP. Yeah. Terus yang lainnya saya dengar-dengar mau jadi asrama-asrama tentara, asrama polisi. Mau dikaryakan semua? Semuanya akan dipakai untuk itu gitu loh. Jadi paling nggak mereka akan membuat seperti hotel bintang 3 lah gitu. Oke. Itu. Kemudian juga transportasi di sananya, itu kan jalanannya kalau di Jayapura kan ada kabupaten dan kota. Benar. Itu cuma satu gitu aja. Satu jalan itu aja. Jadi kebayang nggak nanti kalau misalnya pertandingan tuh Iya, kalau rame. ada bus atau apa bisa stuck semuanya Akses gitu bisa loh. telat atau Ya. Nah, kalau dilihat dari venue-nya ya yang di Jayapura itu keren. bagus, saya udah lihat kok itu Keren footage-nya banget siap, ya, mereka itu sih siap yang banget. satu stadion yang Papua Bangkit jadi sekarang Lukas NMB. Main stadiumnya tuh. Main Iya. stadiumnya, tapi itu nanti akan digunakan untuk opening closing ceremony aja. Oh gitu. Dan itu kan dia buat persis seperti GBK. Jadi namanya juga sebenarnya itu kayak GBK. Jadi ada istora yang nantinya buat senam ya, gimnastik, terus akuatiknya itu Itu keren. coatingnya bagus banget. Keren banget. Iya, kemarin Gitu baru loh. lihat. Saya gambar. itu terus saya tanya sama mereka, after this bisa nggak ngelola? Karena itu Jangan mahal. sampai dibiarkan aja gitu. Itu persoalan Saya- selalu. Terus saya lihat lagi venue-nya bola voli itu jauh di Koyakasa ya. Jadi itu deket ke perbatasan Papua Nugini. Itu megah banget. Deket hutan gitu loh. Jadi udah kayak mau ke perbatasannya Papua Nugini. Itu juga hebat. Terus mereka membangun karena mereka tuh mengunggulkan nanti medali emasnya tuh di softball ya. Putri terutama dia bikin lagi. Itu kayak di Amerika semuanya. Itu ada di Uncen, Universitas Cendrawasih sampai ada kayak bukit gitu. Nah, ya persoalannya sekarang mereka mampu nggak mengelola itu. Itu yang tadi, after this. Iya. Mau diapain? Nah, sebelum After this. itu, Ri, sekarang maaf banget nih ya kalau mereka denger nih gitu. Ya emang mereka nggak punya SDM yang kuat. depan. Nggak ada, jadi ya nggak tahu gitu loh. Kalau PON gimana sih Bu Linda, ininya peraturannya kayak setiap tahun emang harus ada di daerah tertentu di setiap atau gimana? Ada nggak? Itu yang saya heran kenapa sehabis ini 3 tahun lagi, kebayang nih, the next PON di mana coba? Aceh dan Medan. Ujung-ujung. Aceh belum punya apa-apa loh. Infrastrukturnya paling parah olahraga tuh di Aceh. Aku nggak bisa mikirin, bingung. Kompetisi nasional basket mainnya di pasar. Naik beca gue. Sementara ya, Iya. kalau sekarang Olimpik aja, kita yang buat 2032, itu peraturannya apa? Siapa saja yang mau jadi host, dia tidak boleh membangun fasilitas stadion atau olahraga lagi baru. No, haram. Apapun eventnya. Iya, untuk Olimpiade. Oh, untuk Olimpiade. Kejadiannya apa? Karena Brazil kemarin Habis. bangkrut. Oh. Berhasil habis bangkrut. Semua melindungi semua yang negaranya. jadi itu semuanya bangkrut. Iya sih. Nah, jadi dia juga udah kasih ke kita warning, kita nggak boleh membangun apa. Dan dia dari sekarang sudah catat, paling bisa direnovasi sedikit, Oke. gitu loh. Itu aja. Jadi kita juga lagi nyari kalau nanti kita jadi tuan rumah ini di mana lagi nih? Paling nggak ada, kalau nggak salah sih ya dengar-dengar Pemda Bogor itu dia memang sudah mau buat kayak stadion, pokoknya kayak GBK lah. Tapi memang bukan untuk Olimpik.
Oke. Tapi itu bisa dipakai Bisa digunakan. nanti. Dipakai. Tapi kan masa di 12 tahun 11 tahun ke depan ini kita nggak boleh kebangun apa yang baru Nggak yang boleh. digunakan itu. Enggak, Satu dekade loh. takut negara ini bangkrut Bangkrut, juga. takut bangkrut. Tapi kalau itu kan misalnya kalau semuanya serba dadakan dibuat kalau misalnya sekarang Nyicil. Bogor deh Nyicil, contohnya ya. iya Bogor gini kita mau bikin dan ini kita udah ada planning ke depannya nih. Ini nanti stadium kita rencana. Asal jangan bilang itu Asal buat jangan Olimpik. bilang-bilang. Heeh. Asal jangan Iya. bilang-bilang. Boleh tapi dipakai untuk itu Iya. juga. Jadi kalau Oke, nggak salah ngerti, paham. di Olimpik itu ada satu kebijakan yang namanya the Olympic Solidarity itu. Iya, Olympic Oke. Solidarity di Oke. situ ada Olympismnya. Nah, itu dibahas tuh. Lu rugi nggak bikin Olimpik? Betul, Iya. betul. Heeh. Kan bagus Apa mereka. manfaatnya buat rakyat gitu loh. Mereka mikirnya kita nggak mau jadi menguntungkan kalian buat 1 tahun itu banyak revenue ini tapi gara-gara Olimpik nih Rakyatnya kita jadi miskin. miskin. Betul, Jadi miskin. mereka yang disalahin gitu. Itu Iya. banyak kejadian. Iya. Sydney 2000 kan gitu. Sydney juga ya? Iya. Sama. Yang di apa namanya Green Bush itu yang tempat stadiumnya itu kan lama. Akhirnya dibeli sama Allianz. Jadi emang ini ya, emang jadi serba salah ya Mbak Linda, Mas Reza. olahraga Paul. itu susah. Heeh. Satu pihak orang berebut mau jadi tuan rumah. Karena bisnis kan. Iya. Ya kan Iya. tourism, apa Tourism, segala macam ya, tourism. merchandisingnya apa semua. But after that nothing. Kismin semua kismin. Iya. Bukan miskin lagi, kismin. Kismin. heeh. Tapi parah ya berarti. Parah Dan bos. banyak kan juga apa? stadion-stadion itu jadi terbengkalai nggak kepake Iya. juga Iya. setelah itu. Ya, Brazil kan lihat Iya. ya. Udah nggak Kasihan. Nah, itu kayak gitu gimana ya? Solusinya Sayang. ada nggak solusinya ya? Nah, itu yang kita Nah juga ini bingung. yang asrama kita waktu Asian Games kan dipuja-puja atlet tuh. betul. untuk COVID. Untuk COVID sekarang. Ya kan, untuk ada COVID loh. maaf. Kebenaran ada COVID. Iya. Kalau enggak, waduh. Kosong, benar. Iya. Jadi, Tapi ya juga sih. jadi rumah sakit sekarang. Iya, kan? Jadi betul. apa? Ada gunanya. Bisa dikaryakan lagi gitu. Kalau enggak, bisa berhasil kedua ini. Benar. heeh. Mewah begitu tempatnya kan. Wah. Waktu itu sih ininya apa namanya? Goalnya sebenarnya sehabis itu bisa dijual untuk ini Jadi- kan apa dicicil itu jadi Oke. Jadi Apartemen. residential ini biasa aja. Iya. Itu yang saya tahu waktu itu. sih. Itu logikanya kalau itu sih mesti inilah bisa cari plan B-nya gitu. Tapi Iya. kalau Gitu. sebuah aquatic center gitu kalau nggak dipakai Nah, habis itu gimana kan tuh mau ya? diapain gitu Ya, kan. tapi tetap Khusus aja. buat berenang kompetisi doang. Kasih tahu sama gue apartemen yang bener di sini. Nggak ada juga. Lu Tapi parkir saya aja rasa kalau takut. PON ya kita masih bisa berandai-andai. Mereka itu kan dikelilingi oleh negara Pasifik kan. Jadi kalau bisa sebenarnya Papua itu benar-benar bagus ya di PON ini dia benar-benar berhasil, negara yang di sekelilingnya itu pasti akan ngelihat ya. Paling tidak kan ada Arafura Games ya, terus ada Pacific Games. Itu kalau diundang masuk ke dalam ke Papua, saya rasa bisa jadi industri gitu. Ada Commonwealth juga kan. Ada, makanya jadi kayaknya sih ada sih asal memang SDM-nya udah bisa ini ya siap ya. Tapi gini Mbak Linda, ini bicara soal keikutsertakan 34 provinsi ini. Pengalaman PON-PON masa lalu sih terjadi jual beli atlet. Nah iya Oh, tuh. daerah-daerah, iya. Jadi semua pengen juara umum aja yang penting. Bener. Mau pecah rekor kayak enggak ada urusan, pokoknya juara umum gitu loh. Tuh. Kenapa itu? Itu masih nggak sekarang? Masih ya kayaknya. Apa sih jual beli Masih atlet ya. gimana? Maksudnya daerah atletnya bisa beli atlet Iya. misalnya dari Bisa beli. DKI, Oh ya, Manado. pindah gitu. Iya. KTP Pak- ganti. Jadi pemain tim Papua yang main orang Sunda. Iya, Kan benar. langsung susah. Hah? Kumaha ya. Gua bilang lah, ini orang Bandung nih gua bilang. Enggak kejadian waktu PON di Bandung begitu. Iya, di Jabar ya. Ya, Papua lawan Jabar kan, final putra. Dua-duanya ngomong Sunda, gue bingung nih. Wah, kacau nih gue bilang. Ini kan gila. nih. Bener-bener. Jadi mereka bisa lihat kayak ini banyak atletnya dari region ini emang lebih jagonya di sini. Iya. Boleh lah kita ambil boleh. 1-2 di situ. Harusnya ada regulasinya ya kayak Ada. gitu ya. Kasih tahu saya sebetulnya ada regulasi. KTP-nya paling nggak dia tinggal 6 bulan. Iya, under 23 kalau nggak salah Iya, untuk PON ya. PON, Di bawah 23 tahun. Tapi tetap aja jadi transaksi juga tuh. Benar. 6 bulan kan ya udah bisa diatur lah 6 bulan. Di bawah Memang 23. itu nggak lucu lah, memang selalu tuh. Nggak, Gitu ya? Jadi percuma sebenarnya. sebagai insan olahraga mana pembinaan gitu ya? Benar. Iya kan? Iya. Akhirnya kadang-kadang jadi sebel kita. Benar. Satu pihak teriak-teriak, oh nggak maju nih gini-gini.
Yang diajak maju juga susah, bandit semua yang diajak maju gimana? Soalnya kan kalau fansnya PON pasti lebih cheering ke ini Daerah. region gue Daerah, gitu. iya. Iya, ini kan Karena daerah gue. gue masih inget tuh Kesukuan. Heeh. waktu Susi mau main di PON, dia mau diambil Jawa Tengah. Jawa Tengah. Gue bilang sama Susi di kantor Menpora tuh. Gue bilang, Sus, lu si gile lu, gue bilang. Lu udah top, mau ngapain buat ngapain, lagi lu? nah. Kasih yang muda-muda dong. Iya. Gimana dong, nggak enak nih sama gubernur gini-gini. Iya. Ya, nggak enak sama gubernur apa nggak enak sama dompet? Iya, dan hadiahnya lebih besar daripada Gila, dia men. menang di mana-mana gitu loh. Iya, pantas Susi juara lagi lah. Nggak ada lawan. Nggak ada lawan. Nggak bisa Mestinya disalahin. Memang mesti dibatasin, nggak boleh pemain yang sudah levelnya Olimpik atau apa ya itu. Iya. Benar-benar. Kan nggak seru kan yang tampil dia lagi. Jadi Susah sih ya. gimana ya? Habis daerahnya juga pengen begitu sih ya. Jadinya Nggak, ini gubernur juga mesti Jadi terlalu kompetitif antara daerahnya sampai ada gray area-nya nih. iya. kita mesti bikin satu event, kita kumpulin gubernur wali kota, kita yang bicarain. Lo tuh gile semuanya ya, mesti gitu. Bener. Mana Harus dari sesuai tempat lahir aja deh. membina dong, membina. Nggak boleh ada pindah-pindah pokoknya lahir Kan di situ, ada- baru Iya. tanding di situ. APBD kan pakai dong. Ya, ini mau juara umum Jogja tuh bisa medali emas. Susah. Kayak gitu kan. Nah, balik kembali sama Mas Reza nih. Soal bulu tangkis sedikit aja deh. Boleh. Balik ya. Pon capek nih ngomongnya. Ya, Mbak Linda bilang deg-degan, gue deg-degan juga jadinya kan. Kebanyakan kopi. Ya kan? Soal bulu tangkis sedikit aja. Ini soal dari tadi mau nanya dia lupa baru ingat sekarang. Soal pemain putri. Ya. Kenapa kecil-kecil kita ya? Satu. Kalau kecil-kecil kayak Jepang tuh keren. Akane gitu. itu nggak nyampe 190 cm loh tingginya. Itu dia sih siapa namanya? Akane Yamaguchi. Nah, Yamaguchi. Iya. Tapi lihat dong, Mana betusnya gede banget lagi. Tapi semua cover area lapangan tuh ke cover sama Itu dia. dia. Yamaguchi. Wah, bilang gila nih becak main nih becak. Gua bilang, aduh gila. Larisan lari buat Faktor gizi kali Mas. ya pasti ada faktor lain yang kita kalah ya. Cuman di kita ini kemarin si Arianto Arbi gua tanya, Arianto Arbi jawabnya seenak udel dia juga. Apa dia? Soalnya dia yang tinggi-tinggi mau jadi Yang Indonesian artis. Idol katanya. Bukan pemain basket juga. Bukan, Idol aja deh gua gue. pikir mau jadi pemain basket, pemain volley, Indonesian Idol. Gue jadi artis aja deh. Gua bilang, Itu susahnya, Ri. Iya. gitu ya. Kita kan kalau jadi atlet kan bergelimangannya dengan apa? Bukan uang, keringat, bau gitu loh. Keringat darah dan Iya. hawa. Enggak, dan ada jiwa kompetisinya. Kayaknya sekarang tuh kayak anak-anak kita, saya bilang kita tuh kayak secara umum lah ya. Anak-anak kita lebih di, apa ya, pendidikannya lebih terhadap gimana jadi ngehits di Iya. sosial Viral, media, viral. gimana jadi ini. Iya. Dulu kan nggak ada tekanan itu, bahkan sebagai atlet ya seglamour-glamournya jadi juara, jadi yang Iya. tahu ya emang fansnya itu Iya, doang. Sekarang jadi atlet pun ada pressure untuk kayak kita aja lihat kan, wah interview harus bagus nih, kenapa? Karena ntar takutnya kalau salah ngomong viral lagi. Ya kan, kalau salah ngomong bacot pakai bahasa Inggris. Tapi kan terus nggak emang bener. banyak orang tua tuh yang nggak ngizinin anaknya jadi atlet ya Iya, sebenarnya. benar. Karena duitnya nggak apa, masa depannya kayaknya Nggak menjamin. Tapi sorry kalau saya salah apa bener ya, saya lupa. Saya pernah nanya Mas Susi, Ci kenapa sih anaknya nggak jadi atlet juga katanya gitu. Jangan deh nanti kayak saya kata dia gitu. Betul. Iya, Sukses dibilang dong. begitu. Sukses bukan, dong. bukan. Maksudnya kayak sayanya tanda kutip maksudnya. Iya, tanda kutip. Paham, yang paham, lain paham. ya, dibilang begitu. Jangan deh nanti kayak saya katanya gitu. Makanya kan Susah. berarti seorang atlet aja belum tentu mengizinkan anaknya jadi Iya. atlet juga. Nggak Apalagi ada. orang yang biasa, orang tua yang awam lah. Mungkin susah mereka, ngapain jadi atlet? Juara juga belum tentu kata dia gitu kan Coba pasti orang tuanya. sebut aja siapa coba ya, yang Yang pada jago-jago penerusnya. nih ya. Heeh. Ada nggak anaknya? Rudi Hartono ada nggak anaknya sih? Mungkin cuma Nggak satu. mau. Christian mau nggak? Nggak. Mungkin cuma satu, Tommy Sugiarto. Iya, cuma Icuk punya anak aja. Yang lainnya nggak ada yang mau. Betul. Betulan, itu saya sempat tegur Susi ketika dia bikin statement seperti itu di Asian Games ya. Kita ada press conference, dia ditanya. Di situ ada, padahal ada Joe Taslim. Jadi semua yang jago-jago itu harus bangga dengan kepiawaiannya dia ya, Iya. atau dia pernah jadi juara. Ditanya soal itu, kenapa kamu nggak iniin ke anak itu? Sama tuh jawabnya. Iya. Konsisten dia ngomongnya. Berarti bener emang alasannya Nanti itu. kayak saya. Terus saya bilang, Sus, emang kamu kenapa? Kamu kan hebat. Harusnya anak kamu yang si Felicia atau si siapa yang cowok itu bisa jadi kayak dia.
Papa jangan nanti susah katanya. Loh susah apanya? Kamu nggak susah, saya bilang gitu. Enggak Kak katanya, nggak usah deh, biarin dia sekolah aja katanya. Iya, tapi kita paham apa yang dimaksud dengan Iya. susah. Ngerti? Iya. benar. Masa depan suram istilahnya lah. Jadi gini, Kan kita sebagai orang tua kita ada tanggung jawab untuk secure itu future yang masa bikin, depan anak itu kita. salah satu alasan kenapa Gelora Bung Karno nggak ada lagi. Nggak ada yang baru maksudnya. Itu aja Senayan Bung Karno. Karena ini nggak jelas juga nih. Ya kan orang tua udah nggak, kita jangan-jangan bisa kehabisan atlet. Udah deh yang lama aja dibenerin. Lain, Mbak Linda ingat nggak waktu kita di Chiang Mai? 95. 95. Itu mereka punya stadion baru banyak Iya, banget. benar. Bukan stadion loh. Apa mini kompleks Iya. tuh. Sports kompleks gitu. Mini sport kompleks. Itu Thailand, berarti Thailand lebih menjamin warganya buat Iya. olahraga. Dan Masa dia kita sudah kalah sama waktu itu Thailand? bener ya, dia udah kolaborasi sama semua sponsor. Jadi misalnya itu disponsori stadionnya oleh Milo, terus oleh FBT terkenal kan si kostum itu ya, jersey. Itu mereka udah kontrak-kontrak itu. Dia bangun semuanya apa yang menjadi local product dan proud of them lah gitu loh. Jadi yang benar-benar ada pride-nya. Itu mereka semua dijadikan itu. Tuh, pengelola Iya. venue udah aman tuh kalau udah ada kerjasama. Sama ada perbedaan. Gue pernah tanya sama satu orang asing lah. Dia pernah tinggal di Indonesia 6 tahun. Atlet juga, salah satu coach lah yang disewa Indonesia. Waktu dia mau pulang ngajak makan, ngobrol. Buat saya tanya ke dia, apa bedanya di negara Anda sama di Indonesia? Kalau Indonesia, saya 6 tahun di sini, sorry jangan marah Ari katanya. Olahraga jangan dipolitisir dong katanya. Gue diem langsung. Di negara gue olahraga tuh alat politik tapi tidak dipolitisir. Alat politik dalam pengertian begini, ini kesempatan kita angkat negara kita angkat bangsa kita. Itu kan jadi alat politik gitu loh. Politik negaranya gitu, Iya, untuk iya. keluar gitu. Kalau kita enggak, ya kepentingan pribadi banyak banget. Banyak apalagi menjelang 2024. Dipakai olahraga semua sekarang. Diturunin semua orang yang nggak pernah ada urusan olahraga atau mendadak sibuk semua di olahraga. Kira-kira gitu ya. Mudah-mudahan kesimpulan saya benar. Jangan marah, biasa aja ya. Gawat nih Ari. Tapi emang induk-induk olahraga itu jarang ya dipimpin sama mantan atletnya ya? Bukan jarang, Nggak ada ya? nggak pernah. Nggak. Begitu ada ribut. Contohnya PTSMC, tenis meja. Tenis meja. Begitu Ada 3 tiga badan tenis 3 meja. badan. Ini mesti ikut yang mana? Karate pernah juga kayak begitu. Ya kan? Pusing emang, Pusing. nggak gampang. Betulan. Sudah puas tapi Belum. ya udah waktunya udah kelar. Nggak pulang-pulang nih Ri. Udah bubar nih. Nggak pernah Ini- puas deh. Ini episode terakhir Jangan sampai. di season Oh, awal. di season pertama, awal. season Jadi pertama. harus jadi yang gue bilang tadi, ini jadi pamungkasnya nih. Jadi supaya apa namanya, yang Bambang pada Pamungkas. nonton nanti ini tahu bahwa olahraga Indonesia ya walau alam lah kira-kira begitu. Tapi jadi atlet bagus, cuman nasibnya, gue nggak ikut campur. Wah, Iya kan? gawat nih, pesimis. Gue nggak ikut campur. Halo, denger nggak lo semua? Jangan marah ya. Jangan marah. Ada Mbak Linda, ada Mas Reza. Jangan marah. Itu cuma ngobrol-ngobrol Ini doang. cuma ngobrol-ngobrol ringan, ya kan? Santai. Gimana, Pol? Seru. Seru. Udah gelap tapi. Udah gelap. Jadi Nggak sadar ya kalau ngobrol-ngobrol. Enggak, ini emang top lah, top. Itu Mbak Linda aja belum buka bukunya loh. Kalau buka bukunya nggak kelar nih. Bukunya nggak dibuka tuh, belum dibuka. So, kenapa? Semuanya di sini. Nggak perlu. Kalau lo semua di tangan tuh. Enggak dari mana? Oh, ini jarum. Ya. Silakan. Oke. Ya, demikianlah bincang-bincang saya bersama Paul Palele dengan tokoh-tokoh yang luar biasa. Ada Mbak Linda Wahyudi, ada Mas Reza Adi Surya. Mudah-mudahan segala informasi atau segala hasil bincang-bincang kita dapat menjadi informasi bagi Anda semua para pecinta olahraga dan menambah wawasan Anda. Bagaimana menjadi orang Indonesia ingin aktif di olahraga, kira-kira gimana? Ambil kesimpulannya sendiri, saya nggak mau ngajarin. Oke, saya Aris Darsono, Paul Palele,
Linda Wahyudi, Reza Adi Surya. Reza Adi Surya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Salam olahraga. Salam Salam olahraga. Thank you. Iya.